Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Min Prof untuk melanjutkan kisah EU Legend, sang tentara bayaran yang kembali bersekolah. Sebelumnya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menunaikannya. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, bisa ke halaman utama channel untuk melihat playlist EU Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Di dalam, Ketua Cha membuka bekal yang dibawa Legend dan menemukan makanannya banyak sekali. Ketua Cha tidak tahu sudah berapa lama sejak dia menerima bingkisan seperti ini. Sepertinya ibu Legend jago masak. Mendengar itu, Legend segera memberitahu jika makanan itu dimasak adiknya. Ketua Cha tidak percaya kalau adiknya, berarti itu adik perempuan Legend yang masih kelas 1 SMA. Legend mengiyakannya. Cha Do-sik terharu mendengarnya. Tapi, kenapa adik Legend membuatkan bekal untuknya? Legend bercerita, sejak kecil orang tua mereka sudah tidak ada. Jadi, adiknya sering membuat makanan sendiri. Setelah itu, dia jadi suka masak. Ketua Cha merasa bersalah mengetahui itu. Dia menatap Legend iba. Tapi Legend balik menatapnya, membuat Ketua Cha malu dan salah tingkah. Dia segera berbalik dan menawari Legend minum sesuatu karena ini pertama kalinya Legend datang ke rumahnya. Namun, begitu membuka kulkas, Ketua Cha hanya menemukan botol alkohol di sana. Lagi-lagi Ketua Cha jadi salah tingkah. Legend lalu berdiri dan memutuskan untuk pamit. Ketua Cha menahannya. Dia akan membeli sesuatu di depan dan menyuruh tamunya menunggu di sana. Legend menolak. Tapi Ketua Cha bersikeras. Bagaimana bisa dia membiarkan tamu pergi begitu saja? Tiba-tiba, ponsel Ketua Cha berdering menghentikan pembicaraan mereka. Dia bergegas mengangkatnya. Rautnya langsung berubah saat tahu bawahannya Hyung-suk menghilang. Ketua Cha berkata akan pergi menemui bawahannya sekarang. Raut Legend yang mendengar juga berubah. Ketua Cha berusaha ramah dan meminta maaf. Sepertinya hari ini Legend harus langsung pergi. Dia ada urusan mendadak. Legend tidak mempermasalahkannya. Cha Do-sik kemudian pergi ke tokonya. Di sana anak buahnya melaporkan, dini hari kemarin 2 toko mereka diserang lagi. Di waktu yang sama, Kak Hyung-suk mengalami kecelakaan lalu lintas dan menghilang. Mereka tidak bisa menemukannya dimanapun. Yang lain menambahkan, anak-anak lain yang bersama Kak Hyung-suk semuanya dilarikan ke rumah sakit. Tapi hanya Kak Hyung-suk yang tidak ada di sana. Mereka juga sudah menghubungi rumah sakit lain, tapi hasilnya sama saja. Cha Do-sik marah besar. Dia menyuruh bawahannya mencari Hyung-suk. Menemukannya lebih penting daripada mencari tahu siapa yang menyerang mereka. Dan bawahannya menuruti perintah Do-sik. Dan tepat saat ini, ponsel Do-sik berdering. Kang Gil-soo kembali meneleponnya. Gil-soo langsung berkata dia mendengar kabar kalau Do-sik kembali diserang, dan Do-sik mengiyakannya. Kang Gil-soo berpura-pura prihatin. Sebenarnya, siapa yang menyerang seperti itu? Kali ini, Cha Do-sik sudah tahu. Dia kemudian membalas. Dia juga penasaran, kenapa tiba-tiba Gil-soo menyerangnya. Gil-soo diam sejenak. Dengan senyum licik, dia bertanya, bagaimana Do-sik bisa tahu? Ketua Cha berkata, meski dia tidak mau tahu, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Tidak mungkin orang lain sama sekali tidak tahu jika Gil-soo menyerangnya secara sistematis begini. Dilihat-lihat, sepertinya Kang Gil-soo melakukannya dengan sengaja agar dia bisa tahu. Gil-soo membenarkannya. Dia memang sengaja agar mantan bawahannya menyadari itu. Cha Do-sik bertanya, apa ini yang dimaksud bosnya di pembicaraan mereka dulu? Dan Gil-soo kembali mengiyakan. Beberapa waktu lalu, Do-sik membuat kesalahan besar.
Gilso mendengar rumor kalau Cha Dosik merilis kelemahan politikus yang dulu dia layani. Sontak, ketua Cha terkejut. Gilso melanjutkan, sepertinya Dosik tahu apa artinya itu. Kenapa dia melakukan tindakan bodoh seperti itu? Orang-orang yang memiliki power di atas tentu tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kabarnya, dulu mereka berniat membereskan Dosik, tapi gagal. Apa dia pikir itu adalah akhirnya? Bukankah jika dia tidak diambil sebagai contoh, anjing-anjing lain juga akan menggigit tuannya? Di depan Gilso terlihat siluet seseorang yang sudah terluka parah. Gilso lalu memberitahu alasan dia menyerang Dosik. Karena selain politikus yang menjadi atasannya dulu, ada politikus lain yang perbuatannya sedikit tidak jujur, juga ingin menyingkirkan Cha Dosik. Tiba-tiba terdengar suara teriakan. Ketua Cha mengenal suara itu dan dia marah saat mendengarnya. Hyung Suk sedang disetrum di kursi listrik. Gilso membentak anak buahnya. Apa mereka tidak melihat bos sedang menelepon? Berisik sekali. Cha Dosik geram. Dia menggertakkan giginya dan bertanya kalau target Gilso adalah dirinya, kenapa sampai mengusik Hyung Suk? Gilso kesal. Bajingan ini sudah curiga dan menyuruh orang untuk memata-matainya. Dia tidak menghargai Gilso sebagai senior. Dasar bajingan congkak. Sebagai bonus, Gilso juga bilang dia akan membunuh anak ini. Orang-orang itu senang dengan hal ini dan akan membayar uang lebih. Sepertinya mereka sangat membenci Cha Dosik. Gilso bangkit dan mendekati Hyung Suk. Dia bertanya, apa ada yang ingin Dosik katakan sebelum adiknya mati? Karena dulu mereka sudah melewati banyak waktu bersama. Paling tidak hanya ini yang bisa bosnya lakukan untuk Dosik. Gilso kemudian menempelkan ponselnya ke kepala Hyung Suk dan menyuruhnya memberitahu wasiat pada Dosik tersayang. Hyung Suk memanggil ketuanya. Suara dia sudah sangat lemah. Dia meminta maaf. Dosik bertanya, untuk apa dia minta maaf? Sebaliknya, gara-gara dia, Hyung Suk menyela dan berkata, dibanding itu, dia khawatir jika meninggalkan ketua sendirian. Pasti ketuanya langsung tidak mau makan. Cha Dosik mengepalkan tangannya. Dia tidak bisa berbuat apapun. Kang Gilso jijik mendengar itu. Dia menyuruh untuk meninggalkan wasiat. Ketua Cha lalu mengancam Kang Gilso. Jika dia membunuh Hyung Suk, Gilso akan mati di tangannya. Gilso heran, apa Dosik tidak paham situasi? Apa menurutnya Gilso tidak akan membunuh anak ini karena takut mendengar perkataan Dosik? Kenapa dia beromong kosong yang tidak berguna? Ketua Cha berteriak marah. Tapi tiba-tiba terdengar suara keras di seberang. Di tempat Kang Gilso, salah satu bawahannya terlempar, membuat pintu di sana rusak parah. Seketika, perhatian semua orang teralihkan. Seseorang masuk perlahan. Hyung Suk tercengang melihat siapa yang masuk. Dia heran, kenapa bocah SMA itu bisa ada di sini? Tentu saja orang itu adalah Lee Jin. Sementara itu, di tempat lain, Seng-jo mengeluh sakit mata. Sepertinya dia baru bangun dan harus menatap layar komputer di SW. Seng-jo benar-benar kesal jika Lee Jin menelepon selalu saja begini. Hyung Suk yakin. Meski wajahnya tertutup masker, dia tahu bahwa orang di hadapannya adalah si anak SMA itu. Pertanyaan muncul dalam pikirannya. Mengapa anak itu datang ke tempat ini? Apakah mungkin dia datang untuk menyelamatkannya? Namun, Kang Gilso meremehkan Lee Jin. Dia menganggap bahwa Dosik, si sialan, hanya bercanda dengan dirinya. Gilso lalu menyuruh anak buahnya untuk menangani Lee Jin. Dia juga menyuruh mereka untuk pergi dan mencari anak-anak yang lain.
lalu menyeret Doshi ke sana. Semuanya mematuhi perintah bos mereka. Gilso kemudian dengan santai mengeluarkan sebatang rokok. Dia heran, jadi Doshi sudah datang ke sini, tapi dia malah pura-pura tidak tahu apa yang terjadi dan berbicara dengannya lewat telepon. Saat ini, Legend sedang dikelilingi oleh banyak orang. Salah satu dari mereka maju untuk menyerangnya. Tetapi tentu saja Legend dengan mudahnya melawan balik dan meninju perutnya. Yang lain ikut maju, tapi Legend lagi-lagi melumpuhkannya. Meskipun diserang dari segala arah, Legend tidak menunjukkan sedikit pun kesulitan. Dia mengalahkan lawan-lawannya satu persatu, hingga akhirnya hanya dia yang masih berdiri tegak di sana. Sementara para penyerangnya tergeletak di tanah sambil meringis kesakitan. Kang Gilso terpaku melihat bagaimana Legend membantai para kroconya. Hyung-suk yang terluka juga takjub melihat keahlian bertarung anak SMA itu. Dia benar-benar jago bertarung. Seketika, tangan kanan Gilso, Anatoly, turun tangan. Dia memasang kuda-kuda, diikuti oleh Legend. Pertarungan pun dimulai. Anatoly menggempur Legend dengan serangan bertubi-tubi. Namun, semua serangan itu berhasil ditangkis oleh Legend. Dia dengan cepat menemukan celah, lalu melancarkan serangan baliknya. Tak ragu, Legend melawan balik dengan pukulan-pukulan yang cepat, membuat Anatoly kehilangan fokus. Dia meninju kepala lawannya, tapi ditahan. Anatoly menangkap tangannya. Dia berusaha melawan, tapi hanya menjadi sasaran tinju bagi Legend. Anatoly tiba-tiba menebas paha Legend, memaksa Legend untuk mundur. Luka goresan terlihat di pahanya. Kang Gilso tak percaya melihat bagaimana Legend berhasil memaksa Anatoly menggunakan pisau. Dengan tatapan dingin, Legend kembali maju dengan tangan kosong, siap menghadapi pertarungan berikutnya. Kali ini, Legend harus menangkis serangan pisau Anatoly dengan gesit. Sementara dia sendiri menyerang lawannya dengan cepat. Akhirnya, Legend menangkap tangan Anatoly, lalu memukul kepalanya dengan gagang pisau sampai pingsan. Namun serangan diam-diam kembali datang. Legend berhasil menangkisnya. Dengan cepat, dia membalas menebas pisaunya, membuat lawannya tergores. Tanpa ragu, Legend terus menyerang hingga akhirnya dia mengenai lengan lawannya, mengakhiri perlawanan yang sia-sia. Semua lawannya sudah tergeletak tak berdaya. Gilso terperangah dan ketakutan melihat kroni-kroninya dihancurkan. Dengan gemetar, ia bertanya pada Legend, siapa sebenarnya bocah itu? Tapi Legend tidak memperdulikan Gilso. Ia berjalan mendekati Hyung-suk yang masih penasaran mengapa anak SMA ini mau menyelamatkannya. Legend menjawab bahwa mungkin masalah ini berkaitan dengannya sendiri. Bahkan jika tidak begitu, ia memiliki alasan yang cukup untuk menyelamatkan Hyung-suk. Hyung-suk memandangnya dengan heran. Legend teringat kakeknya yang selalu memuji Hyung-suk dan ketua Cha. Mereka berdua sering membantu kakeknya dalam situasi-situasi sulit. Dia juga ingat kata-kata Dayun tentang kedua pria itu. Sementara itu, Kang Gilso melihat kesempatan emas. Ia mengajak Legend untuk bergabung dengannya, menyatakan bahwa itu akan sia-sia jika Legend tetap berada di bawah Cha Doshi. Gilso bahkan berkata bahwa orang seperti Legend tidak cocok dengan negara ini. Dia berjanji Legend bisa bertindak sesuai keinginannya jika bergabung dengannya. Legend hanya diam, tanpa sepatah kata pun. Gilso bertanya-tanya apa itu jawaban Legend. Tiba-tiba, Gilso mengeluarkan pistolnya dan berkata lebih baik Legend mati saja. Hyung-suk pun terkejut dan khawatir melihatnya. Dengan senyum licik yang melintas di wajahnya, Gilso merasa berada di atas angin. Baginya, lucu melihat lawannya yang terampil dalam pertarungan fisik. Bagaimanapun, satu tembakan saja dari pistol akan mengakhiri segalanya.
Ketika Gilso pertama kali tiba di negara itu, dia sendiri tak terbiasa dengan cara seperti ini. Dia bisa merasakan ketegangan yang memenuhi udara. Dia mengerti kalau Legin sangat terkejut dengan ini. Tapi Gilso terus saja mengoceh, tanpa menyadari siapa sebenarnya orang di depannya. Legin tahu ia harus bertindak. Dia lalu bergerak dengan cepat menghindari bidikan pistol. Gilso berusaha menembak Legin. Tapi Legin menghindari semua tembakan Gilso. Dia bergerak mendekati lawannya. Tanpa diduga, sebuah pisau tajam tiba-tiba menghujam ke dada Gilso. Legin tidak ragu menyerang balik. Dengan cepat ia membenamkan pisau lebih dalam lagi. Gilso berteriak kesakitan, menyadari bahwa lawannya bukan bocah sembarangan. Dengan tatapan dingin, Legin melihat kebingungan dan ketakutan di wajah Gilso. Legin menebak Gilso pasti tidak pernah menembak di pertarungan langsung. Dia tak percaya lawannya bahkan memegang pistol dengan satu tangan dan percaya bisa mengenai target bergerak. Gilso benar-benar ketakutan. Dia terpaku melihat sorot mata dingin Legin. Legin mendesak Kang Gilso ke tembok. Tatapan matanya memancarkan kengerian yang menakutkan. Gilso yang kejam merasakan getaran kecemasan merambat dalam dirinya. Dia bertanya-tanya siapa bocah ini dan menyadari bahwa dia telah bertemu lawan yang lebih berbahaya dari yang dia bayangkan. Ditambah fakta bahwa bocah ini berpikiran bisa membunuhnya hanya dengan satu tusukan. Gilso sekuat tenaga mendorong Legin mencoba bertahan. Dia lalu mencabut pisau di tubuhnya dan mulai maju menyerang. Legin menghindari setiap serangan dan menangkap tangan bos mafia itu. Tangan Legin secepat kilat mendaratkan pukulan ke perut Gilso, membuatnya meringis kesakitan. Gilso mencoba membalas, tetapi serangannya sia-sia. Legin dengan mudah menghindar. Dia lalu meninju muka Gilso, lalu menendang kakinya. Gilso jatuh terduduk, terengah-engah dan terluka. Tapi Legin tidak puas dengan itu. Dia meraih kepala Gilso lalu menghantamkan lututnya. Kini bertambah lagi korban lutut Legin. Di sekitar mereka, para kroco Gilso terbaring tak berdaya. Hyung-suk yang terluka parah menelan ludahnya melihat pemandangan mengerikan itu. Bocah gila itu menghabisi Kang Gilso dan bawahannya. Tiba-tiba, seseorang berteriak memanggil Gilso. Hyung-suk mengenali suara itu dengan jelas. Ternyata Ketua Cha telah tiba dengan rombongan pengawalnya, hanya untuk melihat sisa pembantaian Legin. Ketua Cha lalu menyuruh pengawalnya untuk membawa pergi Hyung-suk dari tempat itu. Legin sendirian di tengah pemandangan kehancuran yang diciptakannya. Seluruh tempat itu dipenuhi tubuh-tubuh yang tergeletak tak berdaya. Ketua Cha lalu menatap Legin yang masih berdiri di sana. Tadi panggilannya terputus membuat ketua bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dia lalu melihat pesan masuk. Ternyata itu Legin yang memberitahu semuanya pada Ketua Cha. Ketua berterima kasih. Legin tidak menanggapinya. Dia berjalan melewati Ketua Cha dan pengawalnya. Setelah Legin pergi, Gilso bangkit dan berkata dia sudah menduga ini. Tidak mungkin anak seperti monster itu. Tidak mungkin dia bawahan Dosik. Cha Dosik yang marah bertanya apa Gilso harus berbuat sejauh ini. Gilso heran, omong kosong apa itu? Kalau begitu, apa yang harus gangster seperti mereka lakukan? Dia bisa mendapat posisi lagi di negara ini jika bisa membereskan Dosik. Jadi, kenapa juga dia tidak melakukan itu? Apa Gilso harus terjebak dalam kedamaian atau kebenaran bagai orang bodoh seperti Dosik? Gilso mengingat memori lamanya, padahal sudah banyak yang telah Gilso lakukan sejauh ini. Tapi, kenapa orang itu bilang tidak akan menyerahkan bisnis itu padanya? Gilso
lalu mendengar pembicaraan anak buahnya. Mereka membicarakan rumor tentang Cha Do-sik yang akan keluar. Temannya membantah, bukannya ketua Cha akan mengambil alih organisasi? Kenapa dia malah keluar? Yang lain memberitahu, kemampuan bisnis dan kepatuhan anak buah ketua Cha tidak bisa dibandingkan dengan bos Gilso. Memang ada rumor juga, katanya ketua Cha tidak mau bersitegang dengan bos Gilso, jadi dia memilih pergi. Temannya kagum mendengarnya. Ketua Cha pergi karena tidak mau bersaing dengan bos Gilso. Apa dia bersedia membuang semua ini? Tapi bagaimanapun juga pesonanya ketua Cha bisa membunuh. Karena itu dia ingin ikut ketua Cha jika ketua keluar. Dia tahu ada cukup banyak orang selain dia yang ingin ikut ketua juga. Temannya jadi ragu, apa dia harus ikut dengan ketua Cha juga? Gilso benar-benar geram mendengarnya. Kembali ke sekarang, Kang Gilso bertanya sampai saat ini, Do-sik masih belum bisa memiliki apa-apa kan? Dia menunjukkan kebenaran atau apapun itu pada adik-adiknya. Do-sik juga bilang untuk menghindari konflik dengan anggota yang lain, agar bisa hidup damai. Jika begitu, Do-sik seharusnya cari kerja saja daripada menjadi gangster. Kenapa dia malah mengotori bidang ini? Setelah mendengar ocehan Gilso, ketua Cha mengatakan Gilso lah yang mengotori bidang ini. Tidak peduli seberapa tidak sukanya dia dengan keadaan, bagaimana bisa dia ingin menusuk dari belakang adik yang menghormatinya. Gilso diam, matanya penuh amarah. Melihat itu, ketua Cha menghela nafas. Sepertinya Kang Gilso tidak akan pernah mengerti. Tapi mau mengerti ataupun tidak, dia tetap harus bertanggung jawab. Anak buah ketua mulai bergerombol. Gilso seketika panik dan bertanya apa yang mau dilakukan Cha Do-sik. Bukannya mereka berdua bertarung 1 lawan 1, tapi Do-sik malah ingin menghabisinya dengan keroyokan seperti itu. Ditambah, apa dia ingin melawan Gilso yang terkena tusukan ini? Do-sik mau apa terhadapnya yang sedang dalam kondisi seperti ini? Situasi ini tidak adil. Perlahan anak buah ketua mulai mendekati Kang Gilso yang ketakutan. Ketua Cha membakar rokoknya dan berkata dia akan mengurus situasi ini sendiri. Dan itu bukan urusannya. Kang Gilso mengumpat sebelum dipukul dari belakang. Semua menjadi gelap. Sementara itu, Lejin baru saja tiba di rumah pada pukul 2 kurang. Sebelum dia masuk ke kamarnya, Dayun memanggilnya dengan heran melihat kakaknya pulang begitu larut. Lejin membeku saat melihat adiknya masih terjaga. Namun dia hanya menjawab dengan singkat, iya. Dayun cemberut. Belakangan ini, kakaknya terlalu sering bermain game tanpa memperdulikan waktu. Dia harus pulang lebih awal. Lejin tersenyum mengangguk. Namun, Dayun tidak berhenti di situ. Dia menyuruh kakaknya untuk segera tidur. Tetapi kemudian bertanya apakah kakaknya sudah memberi makanan tadi pada paman itu. Lejin dengan cepat menjawab bahwa sudah. Dayun melanjutkan, dia yakin kakaknya tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi dia meminta agar kakaknya bersikap baik pada paman-paman itu. Apakah kakaknya mengerti? Lejin kembali tersenyum, mengangguk sebagai jawaban pada adiknya. Hari itu, ketua Cha bertemu Huyung Suk di atap apartemen. Lalu, ketua memberinya tas kecil penuh uang. Huyung Suk bingung dan bertanya, apa ini? Ketua Cha menjawab cuek, tentu saja itu uang. Dia menyuruh Huyung Suk menggunakan itu untuk operasi neneknya. Namun, Huyung Suk jadi panik dan bertanya, dari mana ketua mendapat uang sebanyak itu? Ketua tidak menjawab. Dia malah berkata, itu tidak banyak. Huyung Suk membutuhkan setidaknya segitu agar neneknya bisa dioperasi dan bisa dirawat di rumah sakit setelahnya. Huyung Suk tinggal bilang saja jika uangnya tidak cukup. Huyung Suk terharu, tapi dia tidak apa-apa. Dia sudah sangat berterima kasih karena ketua ingin membantu. Ketua Cha kesal mendengarnya. Apa maksud Huyung Suk? Dia tidak apa-apa. Dia bilang neneknya sudah membesarkannya sejak dia kecil. Bukankah Huyung Suk juga tidak mau membiarkan orang seperti neneknya pergi?
Mereka bisa melakukan yang terbaik untuk neneknya. Perlahan, air mata Hyung Suk keluar. Dia kemudian membungkuk dan berterima kasih. Namun, ketua Cha merasa aneh mendengarnya. Beberapa waktu kemudian, nenek Hyung Suk meninggal. Dia meminta maaf, padahal ketua sudah banyak membantunya. Ketua Cha bingung, kenapa Hyung Suk malah meminta maaf? Hyung Suk melanjutkan, berkat ketua, neneknya bisa pergi dengan tenang. Nenek memintanya untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada ketua. Mendengar itu, ketua Cha tersenyum. Dia bersyukur nenek bisa pergi dengan tenang. Setelah itu, keadaan mulai kembali normal. Sore itu, Hyung Suk pergi ke markas. Penjaga menyapanya dan Hyung Suk bertanya, apakah ada masalah? Penjaga menjawab, tidak ada. Lalu Hyung Suk masuk ke dalam. Di lorong, Hyung Suk mendengar rekannya membahas ketua Cha. Akhir-akhir ini, ketua tinggal di tempat sauna. Temannya heran mengapa hal itu terjadi. Katanya ketua meminjam uang ke sana kemari dan akhirnya uang sewanya pun digunakan. Ada rumor yang beredar bahwa ketua menjadi seperti itu karena berjudi. Seketika itu, salah satu mereka marah. Apakah itu masuk akal? Siapa yang berani mengambil uang ketua? Tapi sebenarnya, temannya juga merasa aneh dengan situasi tersebut. Hyung Suk yang mengetahui kebenarannya seketika terhenti. Dia segera pergi ke sauna untuk mencari ketua Cha. Sesampainya di sana, Hyung Suk menerobos masuk. Sampai-sampai pengunjung sauna heran dengan kedatangannya. Hyung Suk mencari-cari ketua dan tiba-tiba ketua menyapanya dari belakang. Bertanya, apa yang Hyung Suk lakukan di sana? Hyung Suk berbalik dan mulai menangis. Namun ketua Cha malah bingung melihatnya. Tidak mengerti apa yang terjadi. Kembali ke masa sekarang, Hyung Suk sadar. Ketua Cha khawatir dan bertanya apakah dia harus memanggil perawat. Hyung Suk melirik ketua, lalu berkata tidak usah. Dia tidak apa-apa. Sejenak, suasana menjadi hening. Ketua kemudian meminta maaf, mengatakan bahwa Hyung Suk menjadi seperti ini karena dirinya. Hyung Suk heran, apa maksud ketua? Padahal dia sudah banyak sekali dibantu. Kepala ketua tertunduk. Hyung Suk bisa saja mati. Hyung Suk berkata, mau bagaimana lagi jika dia mati? Dia lalu berbalik dan bertanya, mengapa ketua mengatakan hal seperti itu? Dia merasa sedih karena ketua bersikap canggung seperti orang asing. Dibandingkan itu, Hyung Suk membahas tentang bocah SMA itu. Dia merasa lega karena ketua tidak berniat melakukan kesalahan terhadapnya. Ketua bingung mendengarnya. Lalu Hyung Suk menjelaskan bahwa bocah itu bukan hanya mahir dalam adu jotos, tetapi juga sangat lihai menggunakan pisau. Ketua Cha merinding mengetahui hal tersebut. Tiba-tiba, pintu ruangan Hyung Suk diketuk. Seseorang masuk. Ternyata dia adalah ajudan Presiden SW. Setelah itu, kakek Yuna memberitahu Lejin bahwa dia akan mempercayakan beberapa pekerjaan legal milik SW kepada geng ketua Cha. Lejin berterima kasih, tetapi kakek Yuna tidak mempermasalahkannya. Lejin pernah memberikan bantuan saat Yuna diculik. Jadi, ini bukan masalah besar baginya. Jae-hyung dan Hyuk-jin kemudian mendekati Lejin. Mereka mengajaknya pergi ke warnet. Tapi Lejin minta maaf karena memiliki urusan hari ini. Jae-hyung merasa kecewa. Akhir-akhir ini, Lejin terlihat sangat sibuk. Dia penasaran apa ada pekerjaan lain yang diterima olehnya. Lejin bangun dan menemui Sekju di bangkunya. Dengan wajah serius, dia bertanya, apakah Sekju memiliki waktu luang hari itu? Sekju merasa gemetar ketika ditatap oleh Lejin. Sore itu, mereka berdua pergi ke supermarket. Sekju bingung melihat ramen cup dan kimbap segitiga di depannya.
Apa Lejin mengajaknya ke sana hanya untuk membelikan ini? Lejin mengiyakannya, mengatakan bahwa berkat Sekju, masalah itu bisa terselesaikan tepat waktu. Sekjo mengangguk mengerti. Jadi, karena itu, Lejin tiba-tiba membelikannya makanan. Sekjo merasa heran, mengapa harus ramen cup dan kimbab segitiga? Lejin menjawab bahwa harganya murah dan punya kalori yang cukup. Sekjo tidak bisa membantah. Jadi, dia membuka kimbabnya. Awalnya, Sekjo pikir ada masalah serius karena Lejin bertanya dengan wajah serius. Tiba-tiba, mereka dihampiri oleh dua gadis SMA yang meminta nomor HP mereka. Seketika, Lejin dan Sekjo menatap bingung. Sekjo balik bertanya nomornya dan gadis itu mengiyakannya. Sekjo merasa agak tidak nyaman. Kemudian Lejin juga bertanya, apa maksud gadis itu nomor ponsel? Si gadis deg-degan dan berkata iya. Seketika ekspresi Lejin menjadi serius dan itu membuat kedua gadis itu merinding. Sekjo menatap Lejin heran. Dia kemudian meminta maaf, memberitahu gadis itu bahwa temannya sudah lama tinggal di luar negeri, sehingga dia tidak terbiasa dengan hal seperti ini. Gadis itu menjawab ragu-ragu. Mereka lalu berbisik dan bergegas pergi dari sana. Sekjo terduduk lemas, padahal Lejin cukup menolak sewajarnya saja. Tidak perlu bereaksi seperti itu. Lejin tidak mengerti maksud Sekjo. Seseorang yang bahkan tidak mengenalnya menanyakan nomor ponselnya. Sekjo terdiam mendengar itu. Tiba-tiba seseorang menyela. Lejin dimintai nomor HP. Ternyata itu Yuna dan yang lain. Sekjo menjelaskan bahwa tadi siswi dari SMA Jini menanyakan nomor HP-nya dan Lejin. Jaehyung tidak percaya kalau dari SMA Jini berarti itu cewek-cewek yang barusan lewat di sana. Salah satu dari mereka kan Cha Iseul, anak yang terkenal sebagai trainee agensi. Jaehyung berteriak kesal. Cewek itu meminta nomor HP temannya. Yongchan bertanya, apakah Sekjo memberitahu nomor HP-nya? Dan Sekjo menjawab tidak. Jaehyung sekali lagi tidak percaya itu. Namun, Yuna penasaran bagaimana dengan Lejin. Dia terlihat cemas, tapi lega setelah tahu Lejin tidak memberikan nomornya. Di sisi lain, Jaehyung dan Hyukjin kesal, sedangkan Yongchan merasa kecewa mendengarnya. Jaehyung terus berteriak kesal, sedangkan Lejin hanya melihatnya sambil menikmati kimbab segitiga. Mereka bertiga akhirnya menyerah, lalu dengan lesu pergi ke supermarket. Jaehyung masih menggerutu, sepertinya dia harus makan buldak miun. Hyukjin juga berpikir begitu. Yuna kemudian mengambil kursi dan duduk di meja Lejin. Dia lalu bertanya, setelah pulang sekolah besok, Lejin mau ngapain? Lejin bilang dia sudah minta izin pada guru. Besok dia tidak masuk sekolah dan akan berlatih bersama tim 2. Yuna tampak kecewa. Tapi Sekjo memberitahu jika sore tidak ada latihan. Yuna kembali bersemangat dan bertanya, apa besok sore Lejin ada waktu? Lejin kemudian berpikir sebentar, lalu menjawab dia tidak ada janji. Yuna lalu berkata kalau begitu dia akan bermain dengan Lejin setelah latihan selesai. Lejin hanya menjawab singkat. Dia lalu sibuk memakan ramen cup-nya. Yuna tersenyum melihat itu, dan Sekjo juga ikut senang. Tapi dia tiba-tiba terkejut melihat Jaehyung dan yang lain datang bersama Dayun. Jaehyung masih saja bercerita tentang tadi. Dia bertanya apa Dayun tahu apa yang terjadi pada kakaknya dan Sekjo. Katanya, cewek SMA Jini mencoba mendapati nomor mereka. Dayun tertarik mendengarnya. Jaehyung lanjut bercerita, mereka berdua sangat sombong
mengatakan hal itu padanya. Tapi Sekju meluruskan, dia tidak memberikan nomor HP-nya. Seketika, Jae-hyung dan yang lain kaget. Sekju hanya bicara sepatah kata tadi. Daeun bingung, tapi dia mengiyakannya. Di tempat lain, Cha Iseul memberitahu temannya kejadian tadi. Dua siswi itu lebih tampan dilihat dari dekat dibanding saat dilihat dari jauh. Temannya bertanya salah satu dari mereka namanya Go Sekju. Lalu satunya lagi siapa? Iseul menjawab dia tidak tahu. Mereka heran, padahal Iseul sudah menghampirinya. Tapi cowok tadi tidak memberitahu nama dan nomor HP-nya. Cha Iseul kesal mengingat itu. Cewek yang bersamanya tadi menjelaskan, sepertinya cowok itu bingung karena baru pertama kali mengalami situasi itu. Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka berdua balik saja. Namun Iseul masih kesal. Beraninya cowok itu menolaknya. Dia kemudian merencanakan sesuatu. Besoknya, sepulang sekolah, skuad mabar dibuat heran. Lejin dan Sekju tidak ada hari ini. Yuna juga langsung menghilang begitu kelas selesai. Hyukjin menebak Yuna pasti pergi menemui Lejin. Jae-hyung menggaruk kepalanya. Dia penasaran bagaimana kehidupan orang tampan. Hyukjin mengejeknya. Memangnya dia akan mengerti jika dijelaskan? Jae-hyung membalasnya. Perkataan Hyukjin menusuk sanubarinya. Mereka lalu tertawa bersama-sama. Tanpa disangka, tiba-tiba skuad mabar disapa Cha Iseul. Mereka melirik ke sana kemari, memastikan apa Iseul memanggil mereka, dan Iseul mengiyakannya. Meski awalnya tidak percaya, mereka segera terlihat bahagia. Jae-hyung lalu bertanya, kenapa Iseul memanggil mereka? Iseul tersenyum licik. Rencananya berhasil. Dia lalu memberitahu Iseul mau pergi ke koin karaoke bersama temannya. Apa mereka mau ikut? Lagi-lagi, skuad mabar dibuat terkejut. Pergi bersama teman Cha Iseul. Iseul meyakinkan mereka. Kebetulan dia dan temannya juga 3 orang. Skuad mabar hanya bisa menganga. Apa ini benar-benar terjadi? Cha Iseul tahu cowok kemarin biasanya bergaul dengan anak-anak ini. Pertama-tama dia cukup bermain dengan mereka sebentar, lalu tinggal menyuruh mereka memanggilnya. Tapi ternyata dia ditolak. Iseul menatap kosong. Jae-hyung berkata hari ini mereka ada leveling up. Setelah berkata itu, mereka bertiga langsung berbalik dan pergi, meninggalkan Iseul yang tak percaya itu. Meski Jae-hyung merasa menyesal, tapi bagaimanapun juga mereka tidak bisa mengatakan tidak pada leveling up ground. Hari itu, Lejin menemui Presiden SW. Di sana, dia diapresiasi. Berkatnya, ia menyelamatkan Loins beberapa waktu lalu. SW Group akhirnya menandatangani yang menguntungkan dengan beberapa bisnis yang Loins jalankan. Karena perusahaan sudah mendapat keuntungan besar, jadi Presiden memanggilnya karena ingin membalas jasa Lejin. Tapi, Lejin malah berkata itu bukan apa-apa. Dia hanya menjalankan kewajibannya sebagai pengawal SW. Presiden tidak terkejut. Sebelumnya, Lejin juga berkata seperti itu. Tapi kali ini, keuntungan perusahaan terlalu besar untuk dilewatkan begitu saja. Menurut Presiden, memberikan penghargaan yang sepatutnya pada orang yang mendatangkan keuntungan seperti itu pada perusahaan adalah tindakan yang tepat. Lejin menolaknya. Dia hanya pegawai percobaan di tim keamanan SW. Yang melakukan pekerjaan itu adalah tim keamanan dan kebetulan dia hanya membereskan situasinya. Jika soal mendapat penghargaan,
menurut Legin, tim keamanan yang harus mendapatkannya. Namun ternyata Presiden sudah melakukan itu. Dia juga sudah membagikan insentif khusus ke tim keamanan. Dan Presiden menganggap dia harus memberikan penghargaan lebih khusus pada Legin yang jasanya paling besar. Dan sejujurnya, bukan karena itu saja, Legin juga telah menyelamatkan Yuna dan Jie. Sebagai seorang kakek, Presiden tidak bisa membalas jasa Legin dengan sepatutnya karena dia selalu menolak. Tapi dari sudut pandangnya, sikap itu tidak bisa terus-menerus dibiarkan begitu saja. Legin tetap bersikeras menolaknya. Dia tidak apa-apa. Presiden kehabisan kata-kata. Bahkan ajudannya sampai takjub. Legin benar-benar keras kepala. Presiden berusaha membujuk sekali lagi. Dia mengerti pemikiran Legin. Tapi, bukankah itu bisa menjadi bantuan untuk keluarganya? Kali ini Legin mulai berpikir, tidak ilegal untuk memberi bonus itu untuk Legin. Dan itu juga bukan pelayanan khusus. Itu adalah balas jasa yang Legin harus terima dengan bangga. Dia tidak perlu memutuskannya sekarang. Legin bisa memikirkannya lagi. Setelah itu, Legin pergi, meninggalkan Presiden dan ajudannya yang bingung dengan sikapnya. Si ajudan lalu berkata, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Legin sampai menolak bonus itu. Presiden lalu bertanya, ajudannya bilang Legin mengirimkan sejumlah uang ke tempat yang diduga sebagai desa tempat dia tinggal saat dulu menjadi tentara bayaran kan? Si ajudan mengiyakan itu. Dia dengar bantuan dari Legin dirahasiakan. Tapi dia dengar Legin menyumbangkan beberapa ratus juta untuk pembangunan desa kembali. Dan dengan jumlah sebanyak itu, berarti Legin menyumbangkan sebagian besar uang yang dia kumpulkan selama menjadi tentara bayaran. Ajudan masih tidak bisa mengerti kenapa Legin menggunakan uang yang dia kumpulkan dengan mempertaruhkan nyawa seperti itu. Presiden lalu menanggapi, setidaknya anak itu tidak melakukan pekerjaan karena uang. Di lorong, Legin bertemu Jie. Begitu melihatnya, Jie bertanya, apa Legin baru saja bertemu Presiden? Dan Legin mengiyakannya. Jie berkata, sepertinya dia tahu alasan Presdir memanggilnya. Legin bisa menantikan itu. Berkatnya, perusahaan mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Tapi, Jie kaget saat mendengar jawaban Legin. Dia sudah menolaknya. Jie heran, kenapa Legin menolak itu? Dia seharusnya tahu Presdir akan memberinya imbalan dengan baik. Legin hanya diam. Jie tak habis pikir. Bocah SMA ini ternyata tidak tahu apa-apa. Dia harus menerima itu ketika bisa mendapatkannya. Padahal Presdir telah menunggu waktu yang tepat untuk membalas jasanya. Tapi, kenapa dia malah? Legin menunduk dan berkata dia tidak apa-apa. Jie yang kesal mengatakan jika dia akan bicara pada Presdir sekali lagi. Dan dia menyuruh Legin diam saja. Jie lalu pergi sambil menggerutu. Dia salah paham karena kemampuan Legin tidak seperti bocah SMA. Tapi ternyata Legin masih seperti anak-anak. Legin hanya bisa menatap Jie. Sorenya, Legin berlatih bersama pegawai lain seperti biasanya. Tiba-tiba, instruktur memanggil mereka semua, memberitahu jika latihan hari ini lebih cepat selesai dan mereka akan makan bersama. Tapi mereka tidak bisa minum-minum karena Sekju dan Legin tidak bisa minum alkohol. Semua pengawal setuju dengan itu. Akhirnya mereka pergi ke restoran bersama. Di sana, Legin dipaksa makan banyak oleh rekannya. Salah satu mereka mengatakan, berkat Legin, kali ini dia menerima bonus yang sangat besar. Ini pertama kalinya dia mendapat bonus sebesar itu. Yang lain juga sama. Dia kaget saat melihat nominal uang yang ada di buku rekeningnya. Lalu, pengawal lain bertanya, apa yang mereka lakukan? Legin harus diberi daging yang matang dengan baik. Temannya bilang dia sedang memanggang daging terpisah. Legin kemudian diberi daging yang sudah matang. Dia harus makan ini dulu. Pengawal di samping Sekju bertanya, Sekju tidak kecewa kan?
Sekjo tidak menjawab, dia jadi risih karena diganggu. Mereka semua akur, tapi terlihat jelas Lejin diperlakukan sedikit istimewa. Jie yang melihat dari luar terkesima. Bagaimana bisa anak yang tidak banyak bicara seperti Lejin bisa sepopuler itu di antara laki-laki? Ketua tim 2 tertawa kecil mendengarnya. Hari sudah gelap saat Lejin sampai ke rumah. Dayun segera menyapa dan bertanya, apa kakaknya sudah makan malam? Seperti biasa, Lejin menjawab iya. Dia baru saja makan bersama rekan-rekannya. Dayun takjub mengetahui itu. Kakaknya benar-benar seperti orang kantor. Melihat makanan masih di meja, Lejin berkata, sepertinya kakek mereka belum pulang. Dayun mengiyakannya. Katanya kakek pulang telat karena ada pekerjaan yang harus dilakukan. Selang beberapa saat, bel pintu berbunyi. Dayun terlihat senang, sepertinya kakek sudah pulang. Dia dan kakaknya segera menyambut kakek. Namun, ekspresi mereka berubah saat melihat kakek yang terhuyung-huyung. Dayun bertanya, apa kakek sakit? Kakek memberitahu kalau pinggangnya sedikit keseleo begitu membawa barang milik warga. Padahal barangnya tidak berat. Dayun dan Lejin segera memapah kakek. Dayun mengajak kakek berbaring di kamar. Dia akan mengompres pinggang kakeknya. Setelah kakek berbaring, dia menenangkan cucunya. Ini bukanlah hal yang serius. Kakek cuma merasa sakit sedikit. Mereka tak perlu khawatir. Kakek lalu menyuruh mereka pergi tidur. Dayun ingin menolak, tapi Lejin berkata dia akan berjaga di sana. Jadi adiknya bisa kembali ke kamarnya saja. Dayun akhirnya menurut. Tapi kakek juga menyuruh Lejin kembali ke kamar. Kenapa dia tetap di sana? Lejin berkata dia hanya akan tinggal sebentar di sana. Kakek jadi sedih. Dia terluka dan malah membuat cucunya cemas. Lejin terdiam. Dia mengingat kembali perkataan Presidir. Bantuan dari perusahaan seharusnya bisa menjadi bantuan untuk keluarganya. Dia lalu bertanya, apa pekerjaan kakeknya melelahkan? Kakek menjawabnya, tentu saja itu melelahkan. Lejin lalu bertanya lagi, apa kakek mau berhenti bekerja? Kakek menjawab, walau begitu, kakek tidak sampai seperti itu. Lagi pula, memangnya ada pekerjaan yang tidak melelahkan. Ditambah, itu melegakan. Karena kakek masih bisa bekerja di usia segini. Lejin menunduk mendengar jawaban itu. Kakek penasaran, kenapa cucunya tiba-tiba menanyakan hal seperti itu. Lejin berbohong, berkata dia tidak ada maksud tertentu. Tapi kakek tahu, Lejin bertanya karena khawatir tentang uang. Kakek kemudian bangun dan menyuruh Lejin tidak perlu khawatir tentang itu. Karena melakukan pekerjaannya dengan rajin, kakek sudah menyisihkan uang untuk menguliahkan dan menikahkan Dayun nanti. Dan kakek juga akan menguliahkan Lejin. Kakek bisa mengurus cucunya sampai mandiri dan tinggal terpisah nanti. Lejin mengerti kan? Lejin masih bingung. Kakek kemudian melanjutkan, Lejin pasti tahu kalau ada uang asuransi kematian orang tuanya. Kakek akan memberikan uang itu pada kedua cucunya ketika mereka berdua mandiri dan tinggal terpisah dengannya. Kakek lalu tersenyum dan berkata dia ingin membesarkan cucunya menggunakan uang yang dia kumpulkan sendiri sebelum mereka hidup mandiri. Karena itu, Lejin tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Apa dia mengerti? Lejin terharu mendengarnya, matanya berkaca-kaca. Dia lalu mengiyakan kakeknya. Hari ini, Lejin kembali menemui Presidir SW Group. Di sana, Presidir bertanya, apa Lejin sudah memikirkan tawarannya kemarin? Lejin dengan tegas menjawab, jawabannya masih sama, seperti sebelumnya. Presidir menghela nafasnya, padahal balasan darinya bisa menjadi bantuan besar secara finansial untuk keluarga Lejin. Seharusnya dia tidak menolak itu. Presidir lalu melanjutkan, dia dengar kakeknya yang tinggal lama bersamanya sudah cukup berumur. Lejin bersikeras menolak.
karena kakeknya ingin bertanggung jawab membesarkannya dan adiknya dengan usahanya sendiri. Dia hanya ingin menuruti kemauan kakek. Presiden mengerti. Dia tersenyum dan berkata, Lejin memiliki kakek yang sangat baik. Dan Lejin ikut tersenyum dan berkata, iya. Seketika, Presdir dan ajudannya terkejut melihat Lejin. Setelah Lejin pergi, ajudan berkata dia tidak menyangka ternyata Lejin anak yang bisa tersenyum seperti itu. Di lorong, Lejin berpapasan dengan dua orang, tapi dia tidak peduli. Lejin terus berjalan melewati mereka berdua. Salah satu mereka melirik Lejin dan terus melihatnya. Dia lalu bertanya pada asistennya, siapa itu? Dia baru saja keluar dari ruangan presiden. Si asisten berkata dia akan menyelidikinya. Sementara itu, Ji sangat terkejut mengetahui kakaknya, Yong-ho, datang ke Korea. Ketua tim mengiyakannya. Tiba-tiba, jadwal Yong-ho berubah dan Yong-ho kembali. Jadi ketua tim telat mengetahui situasinya. Katanya, sekarang dia sedang bertemu presiden secara pribadi. Ji terlihat kesal. Dia mengingat tawaran Yuna hari itu. Jika semuanya berjalan sesuai perkiraan Yuna, itu bukan hal buruk bagi kakaknya. Dan Ji akan lebih diuntungkan dalam bertarung dengan kakak Yong-ho. Ji tampaknya mulai memikirkan tawaran itu. Di tempat lain, presiden bertanya, kenapa Yong-ho tiba-tiba datang ke sana? Presiden dengar dia pergi ke Jepang. Yong-ho menjawab, pekerjaannya terselesaikan dengan baik, jadi dia tidak perlu pergi ke sana. Dan karena jadwalnya kosong, Yong-ho mampir ke sana karena kebetulan ada urusan. Yong-ho lalu menanyakan tentang bisnis yang baru saja dimulainya. Apa itu berjalan dengan baik? Dia dengar ada banyak kegaduhan. Presiden membalas, semua pekerjaan pasti ada kegaduhan, besar maupun kecil. Apalagi bisnis itu baru saja dimulai. Mana mungkin tidak ada kegaduhan. Yong-ho setuju itu. Tapi dia mendengar omongan yang tidak masuk akal. Katanya Yuna dan Ji pernah diculik. Menurut Pak Kepala, bukankah tim keamanan SW semakin lemah? Kalau begini, apa menurutnya mereka bisa tenang menjalankan bisnis? Ajudan presiden tertegun. Dia tidak menyangka ini. Ajudan presdir lalu membungkuk meminta maaf. Namun presdir tidak terlalu peduli. Masalah itu sudah selesai, jadi tidak perlu diungkit lagi. Semuanya baik-baik saja karena telah diselesaikan dengan baik di tangan mereka. Yong-ho tersenyum pahit. Sepertinya begitu kalau Pak Presdir berkata demikian. Kakek Yuna teringat perkataan Lejin. Alasannya menolak tawaran presiden karena kakek. Dia hanya ingin menuruti kemauan kakeknya. Setelah itu, Yong-ho pergi dari sana. Di luar, asistennya langsung melaporkan tentang anak tadi. Katanya, anak itu orang yang sedang menjalani internship atau magang sebagai pengawal akhir-akhir ini. Yong-ho heran, bagaimana bisa pengawal magang sepertinya bisa bertemu secara pribadi dengan presdir. Asisten memberitahu, anak itu sekelas dengan Yuna dan Go Sek-ju. Sepertinya perusahaan menaruh perhatian padanya karena dia menyelamatkan Yuna ketika dia diculik. Yong-ho tak percaya ini. Tetap saja, haruskah mereka sampai memasukkannya ke tim keamanan SW? Dan juga, dia masih SMA kan? Si asisten berkata, sepertinya anak itu punya kemampuan. Dalam insiden belakangan ini, dia juga berjasa besar dalam menyelamatkan Ji. Ditambah lagi, kabarnya ketika Lowins dari Bailey Group mengunjungi Korea, anak itu memberikan bantuan untuk menangkap pembunuh yang menargetkan Lowins. Berkatnya, SW mendapat keuntungan besar dari transaksi dengan Bailey Group. Yong-ho masih jengkel, tapi sepertinya anak itu punya kemampuan. Tapi saat asistennya memberitahu kalau Yuna menyukai anak itu, Yong-ho menghentikan langkahnya.
Dia seolah marah mendengar itu. Sorenya, selesai latihan, Yuna buru-buru menemui Lejin dan Sekju dan bertanya apa mereka akan pergi ke warnet untuk menemui yang lain. Seperti biasa, Lejin menjawab, iya. Yuna senang mendengarnya. Dia kemudian mengajak mereka pergi bersama. Dia akan menunggu. Tapi, tiba-tiba seseorang memanggilnya. Yuna menoleh dan tertegun saat melihat siapa itu. Dia terkejut melihat kakaknya. Yongho tersenyum dan menanyakan kabar adiknya. Yuna terlihat gugup menjawabnya. Yongho lalu memelototi Lejin, tapi Sekju datang dan menyapanya. Yongho tidak menanggapinya. Dia lalu berkata, meski Sekju ada di dekat Yuna, tapi dia masih diculik. Sekju kaget, tapi Yongho belum selesai. Dia melanjutkan, Sekju ditempatkan di sisi Yuna karena katanya Sekju layak dipekerjakan walau usianya masih muda. Tapi dia malah melakukan kesalahan seperti itu. Apa menurutnya SW menyokongnya sejak kecil untuk melakukan kesalahan seperti itu? Sekju meminta maaf. Yuna merasa tidak enak. Dia heran kenapa kakaknya tiba-tiba seperti ini. Tapi Yongho mengatakan hal seperti ini terjadi karena Yuna memperlakukan orang lain terlalu baik. Kemudian ketua tim 3 datang dan menengahi, mengatakan itu bukan salah Sekju. Dia membungkuk meminta maaf. Sebagai ketua tim itu adalah kesalahannya. Yongho masih marah. Yuna segera mengajak kakaknya pergi karena sudah lama mereka tidak bertemu. Mereka harus makan bersama. Yongho akhirnya tersenyum dan mengikuti adiknya. Lejin bingung melihat itu. Sekju lalu menjelaskan, orang itu kakak sepupu Yuna, sekaligus kakak kandungnya Direktur Shin Ji. Dia memegang anak perusahaan SW dan tinggal di luar negeri karena kantor pusat anak perusahaan ada di luar negeri. Ekspresi Lejin berubah serius. Sekju melanjutkan, orang itu juga merupakan orang yang paling ditakuti oleh Yuna. Sementara itu, di sebuah restoran mewah, Yongho dan Yuna duduk bersama. Di sana, Yongho tersenyum, namun sebaliknya, Yuna terlihat sedih. Yongho heran melihat adiknya. Dia bertanya, kenapa Yuna tidak makan? Yuna beralasan kalau perutnya tidak enak. Yongho menyuruhnya menemui dokter pribadi jika dia sakit sampai tidak bisa makan seperti ini. Dia harus merawat dirinya dengan baik. Yongho lalu membahas tentang Louis yang datang beberapa hari lalu. Yuna mengiyakannya. Dia lalu berkata, bisnis tetaplah bisnis. Tapi menurutnya, tujuan Louis datang sebenarnya adalah untuk melaksanakan pertunangan dengan Yuna. Mendengar itu, Yuna heran. Bagaimana kakaknya bisa tahu? Yongho tersenyum licik. Tentu saja dia tahu, karena dialah yang menyarankan Yuna. Yuna jadi bingung. Yongho melanjutkan, menurutnya pertunangan baik untuk mereka berdua. Jadinya dia menganjurkan pada Louis. Yuna syok mengetahuinya. Ternyata itu anjuran dari kakaknya. Lebih lagi tanpa merundingkan apapun dengannya dulu. Yongho pikir semuanya akan berjalan dengan lancar. Tapi dia tidak mengira Louis akan mengacaukan hal ini karena masalah wanita. Yuna lagi-lagi terkejut mendengarnya. Padahal alasan semua itu tidak dilanjutkan karena Yuna menolak Louis. Sepertinya dia sengaja berkata seperti itu pada kakaknya. Yongho lalu berkata, karena semua sudah terlanjur seperti ini, bagaimana kalau Yuna sekolah di luar negeri? Jika dia tinggal di sana, Yongho akan mencarikan pria yang baik untuk adiknya. Dia sudah menyiapkan semuanya, jadi Yuna hanya perlu menyiapkan diri saja untuk bulan depan. Yuna terlihat kecewa. Lagi-lagi kakaknya melakukan hal seenaknya. Yuna menolak. Dia tidak akan sekolah di luar negeri. Dia ingin tinggal di Korea. Yongho membenarkan kacamatanya.
Ini pertama kalinya Yuna menolak perkataannya. Melihat adiknya akhir-akhir ini berubah, apa gara-gara pengawal magang itu? Yuna spontan kaget. Yongho heran kenapa dia kaget. Umurnya saat ini di mana dia harus memiliki ketertarikan dalam hal itu. Yuna mencoba menyangkal, tapi Yongho menyela. Tapi hanya cukup sampai di situ. Tidak akan ada hal baik dari itu untuk masa depannya. Dan tentu saja tidak akan ada hal baik untuk laki-laki itu juga. Yuna seketika bergetar mendengar ancaman kakaknya. Tiba-tiba seseorang datang dan bertanya, apa Yongho lebih memperhatikan adik sepupu dibandingkan adik kandungnya? Jie datang dan meminta Yuna meninggalkan mereka berdua. Sudah lama mereka tidak memiliki waktu bersama sebagai saudara. Yuna segera setuju. Dia bergegas mengambil tas dan pergi dari sana. Namun Yongho terlihat kesal dengan Jie. Dia bertanya, apa yang Jie lakukan? Jie berkata dia datang ke sana karena ingin minum teh dengan kakaknya. Yongho menghela nafasnya. Sekarang bukan saatnya Jie untuk bersantai. Progres bisnis baru SW terlalu lambat kan? Jie memutuskan untuk bergabung dengan keluarga yang tidak sesuai dengan standar mereka. Tidakkah menurutnya harus ada hasil yang layak? Jie balik bertanya, apa bisnis memang terlaksana semudah itu? Ditambah itu industri militer. Itu kan berjalan step by step. Juga apa maksud kakaknya keluarga tunangan Jie tidak sesuai standar mereka? Mereka keluarga yang hebat. Setelah terus bertemu dengannya, ternyata tunangannya orang yang baik. Yongho tersenyum pahit. Walau Yuna berkata seperti itu, tidak mungkin dia benar-benar menyukai keluarga tunangannya. Dia memilihnya hanya untuk menyenangkan kakek. Di sisi lain, Yuna berjalan lesu. Tapi di pintu keluar, dia kaget melihat Sekju dan Lee-jin. Dia lalu bertanya, apa urusan mereka berdua di sana? Mereka tidak pulang? Sekju mengatakan jika mereka sedang bertugas. Di jalan, Lee-jin dan Sekju melihat Yuna yang masih sedih. Lee-jin kemudian mengingat cerita Sekju. Sejak Yuna kecil, Direktur Shin Yongho sangat menjaganya. Tapi seolah-olah rasanya bukan seperti seorang kakak yang menjaga adiknya. Tapi seperti Yongho mengontrol adiknya sesuka hati. Perlakuannya tidak terlalu parah sampai sebelum ayah Yuna meninggal. Tapi setelah itu dia mengontrol Yuna dengan tegas. Dulu Yuna pergi ke luar negeri untuk pertukaran pelajar karena perbuatan Shin Yongho. Lee-jin lalu bertanya apa alasannya. Apa alasan dia mengontrol Yuna sesuka hati? Sepertinya Sekju tahu karena dia dekat dengan Yuna. Sekju menjawab, menurut perkiraannya, Direktur Shin Yongho melakukan itu untuk mendapatkan saham Yuna di SW. Sejak Yuna kecil, dia ingin menarik Yuna ke pihaknya. Dan setelah kedua orang tua Yuna meninggal, dia mencoba mengontrol Yuna sesuka hati. Untuk memenangkan pertarungan melawan Shin, Ji, dan eksekutif lainnya. Lee-jin tersadar saat Yuna meminta maaf. Padahal mereka sudah berencana pergi ke warnet bersamanya. Tapi Yuna malah membuat janji lain seenaknya. Lee-jin tidak mempermasalahkan itu. Yuna lalu teringat, mereka berdua belum makan kan? Bagaimana jika mereka makan ramen cup dan kimbap segitiga di tos serba? Sekju heran, bukannya Yuna sudah makan bersama Pak Shin Yongho? Yuna tertawa, tadi perutnya tidak enak, jadi dia tidak bisa makan. Tapi sepertinya Sekju dan Lee-jin tahu Yuna berbohong. Mereka bertiga kemudian makan bersama di dekat sana. Terlihat Yuna sangat bahagia. Lee-jin seperti biasa hanya peduli dengan kimbapnya. Tanpa mereka sadari, seseorang mengawasi dari jauh. Asisten Yongho melaporkan pada bosnya, sekarang Yuna sedang bersama Go Sekju dan Lee-jin. Yongho menyuruh asistennya menyelidiki lingkungan itu dengan benar. Lalu dia menutup teleponnya. Seekor burung ingin kabur dari sangkar seenaknya. Sebagai pemilik burung, tentu saja Yongho tidak bisa diam saja. Besoknya, tim 3 dihadang oleh pengawal lain.
Mereka berkata mulai saat ini mereka akan bertugas sebagai pengawal Shin Yuna. Ketua tim 3 bertanya, apa yang pengawal itu lakukan tiba-tiba begini? Tanpa melakukan prosedur apa-apa. Namun Yong-ho datang lalu bertanya, bukankah ketua tim 3 terlalu tidak tahu malu? Dia membiarkan Yuna diculik dan tanpa tahu malu terus melakukan pengawalan untuknya. Dengan hak apa dia bisa terus mengawal Yuna? Ketua tim 3 terdiam, tidak bisa membantah. Ketua tim 3 masih mempertanyakan keputusan Shin Yong-ho. Meski begitu, seharusnya dia mengikuti prosedur resmi. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, Yong-ho menyela, mengatakan jika dia sudah bicara pada ketua sekretaris tadi pagi. Mengetahui itu, ketua tim 3 kaget. Yong-ho mengingatkan ketua tim 3, jangan sampai egois, dan lebih baik menyerahkan itu pada ahlinya. Orang-orangnya sudah terbukti kemampuannya. Mereka biasa bertugas mengawal tokoh penting dunia. Ketua membalas, mereka juga ahli. Tapi Yong-ho balik bertanya, apa membiarkan kliennya diculik itu disebut ahli? Dan itu membuat ketua tim 3 terdiam. Yuna menghentikan mereka. Dia menenangkan ketua tim dan menyuruh mereka kembali saja. Ketua tim tidak punya pilihan. Dia terpaksa menuruti perkataan Yuna. Asisten Yong-ho mempersilahkannya. Namun Yuna mengabaikannya. Di sekolah, terlihat 2 bangku di belakang kosong. Yongshan penasaran, apa hari ini Seokju dan Yuna tidak masuk sekolah? Lejin ikut melirik, tapi tiba-tiba ponselnya berdering. Seokju meneleponnya. Dia memberitahu Lejin, mulai hari ini tim 3 tidak bertugas mengawal Yuna lagi. Dia akan menceritakan detailnya nanti saat mereka bertemu. Setelah itu, Lejin menutup teleponnya dan menatap keluar. Di tempat latihan, salah satu pengawal tim 3 protes. Bukannya orang itu keterlaluan. Pekerjaan utama mereka adalah mengawal Nona Yuna. Tapi dia tidak percaya mereka disuruh lepas tangan sepihak seperti ini. Apa mereka harus diam saja? Ketua tim menghentikan bawahannya. Sampai turun perintah dari atas, mereka tidak diperbolehkan mengawal Yuna. Para pengawal terpaksa mematuhi perintah itu. Jie yang melihat itu kesal dengan kakaknya. Dalam hatinya, dia heran kakaknya mengganti pengawal Yuna seenaknya. Dan juga mengatakan kepergian Yuna ke luar negeri demi masa depannya Yuna. Tapi Jie yakin pasti itu hanya dilakukan untuk menyesuaikan seleranya sendiri. Ketua tim 2 juga protes. Masalah ini bukan hanya tim 3 saja, tapi ini masalah seluruh tim keamanan SW. Jie bertanya, apa yang dikatakan kepala tim keamanan? Namun, tidak ada feedback khusus tentang itu. Awalnya, ketua tim juga merasa aneh karena Direktur Shin Yong-ho tidak biasanya membawa banyak pengawal. Sepertinya, sudah sejak awal beliau merencanakan ini. Jie penasaran apa pengawal yang dibawa kakaknya sehebat itu. Sepertinya dia tidak akan membawa seorang pun dari mereka untuk mengawalnya. Ketua tim lalu menjelaskan, perusahaan itu, Iron, adalah PMC, Private Military Company Global. Kemampuan mereka sudah terbukti di panggung dunia dan skala mereka sangat besar. Direktur Shin Yong-ho menandatangani kontrak lebih awal dengan Iron dan mempekerjakan pengawal dari sana. Jie kemudian bertanya, bagaimana jika mereka dibandingkan dengan tim keamanan SW? Ketua tim menjawab, PMC aktif dalam segala bidang, jadi tidak bisa dibandingkan dengan tim keamanan SW. Tapi bisa dibandingkan jika tentang tugas pengawalan dalam negeri. Sementara Iron lebih baik dalam pengawalan luar negeri karena karakteristik daerah itu penting dalam pengawalan. Mereka punya banyak data dan akan membawa anggota yang cocok dengan itu. Karena memiliki banyak pengalaman, mereka lebih cepat dalam menanggulangi situasi terburuk. Jie mengerti, jika ketua tim 2 sampai berkata seperti itu, sepertinya mereka benar-benar hebat. Ketua tim menambahkan, karena Direktur Yong-ho biasanya bertugas di luar negeri,
Dia mengerti kenapa beliau lebih memilih memperkerjakan mereka dibanding tim SW. Ji membalas, sepertinya bukan hanya itu, ketua tim tidak mengerti. Ji berkata dalam hatinya. Alasannya sederhana, kakaknya tidak mempercayai siapapun dan hanya percaya pada hubungan yang tercapai karena kontrak. Di matanya, sebuah hubungan hanya sesuai dengan yang tertulis di dalam kontrak. Dia cemas akan kemungkinan ada mata-mata musuh di antara pengawal SW. Jie lalu berpapasan dengan Lejin dan bertanya apa dia juga sudah mendengar kabarnya. Lejin menjawab iya. Jie tersenyum dan penasaran apa yang akan dilakukannya. Lejin berkata dia hanya akan melakukan hal yang harus dia lakukan. Jie merasa lega dan langsung pergi. Para pengawal yang melihat Lejin segera menceritakan kejadian tadi. Sementara itu, Yuna terduduk di kamarnya. Dia mengurung diri di sana. Si asisten melaporkan itu pada Yongho. Yuna membatalkan semua jadwal hari ini dan hanya mengurung diri di kamar. Tapi Yongho tidak peduli. Dia malah menanyakan apa asistennya sudah menyesuaikan jadwal pertemuan dengan putra-putra dari grup ternama sesuai jadwal Yuna di luar negeri. Si asisten berkata dia sudah menyelesaikan semuanya. Yongho lalu menyuruh asistennya keluar. Dia lalu menelepon seseorang. Di suatu tempat, seorang pria mengangkat teleponnya dan berkata dia sudah menunggu kabar dari Yongho. Yongho membalas seperti yang disepakati. Iron dan SW akan segera bisa bekerja sama. Si pria senang mendengarnya. Jika Yongho butuh bantuan, bilang saja padanya kapanpun. Karena Direktur Shin adalah klien yang sangat penting bagi Iron. Yongho kemudian menutup teleponnya dan tersenyum. Dalam hati, dia kagum. Ji bisa membuat ekspansi bisnis SW sampai ke industri militer, seraya melakukan pertunangan. Tapi Yongho tidak akan tinggal diam. Ji yang akan mewujudkannya dan dia akan memanfaatkan itu untuk naik ke posisi yang menguntungkan. Di rumah, Lejin sedang berolahraga, namun suara ponsel menghentikannya. Di layar terlihat nama Shin Yuna. Beberapa saat kemudian, Lejin keluar. Di sana, Yuna sudah menunggunya. Dia meminta maaf. Pasti Lejin kaget dengan ini. Lejin hanya diam dan menatap Yuna. Yuna duduk sendiri di depan supermarket sambil dijaga dua orang pengawal. Ekspresinya sedih. Dia mengingat pembicaraan dengan kakaknya. Yongho memberitahu Yuna akan berangkat dalam 2 hari. Jadi, dia harus segera bersiap-siap. Yuna kaget mendengar itu. Yongho melanjutkan, walau dirinya sudah mengurus hal-hal dasar, tapi Yuna harus pergi lebih awal dan bersiap-siap. Ditambah, ada banyak orang yang harus ditemuinya nanti. Seminggu lagi akan terlambat jika ingin mengatur jadwal. Jadi, sampai saat itu Yuna harus menyelesaikan urusan di sini. Melihat Yuna hanya diam, Yongho mengingatkan. Dia sudah pernah bilang kan, Yuna punya tanggung jawab. Tanggung jawab yang mengharuskannya bergerak demi kepentingan perusahaan, sebanyak dia menikmati hal-hal yang tidak bisa dinikmati orang biasa. Jadi, jangan sampai dia berpikir untuk membuat kesalahan sama seperti sebelumnya. Yuna tidak punya pilihan. Dia terpaksa mengiyakan kemauan kakaknya. Lejin datang dan memberi Yuna sebotol minuman seketika menyadarkannya. Yuna menatap Lejin dan berkata, bukankah dia terlalu tiba-tiba memanggil temannya selarut ini? Lejin menyangkal, ini belum terlalu larut, dan juga dia tadi sedang olahraga sebentar. Mendengar itu, Yuna takjub. Padahal, hampir tiap hari Lejin latihan dengan tim keamanan. Dan hari ini, dia sudah latihan, tapi masih berolahraga lagi. Lejin mengangguk. Yuna lalu bertanya, apa itu sebabnya Lejin begitu jago dalam pelatihan? Anggota lain selalu memujinya karena dia paling jago ketika pelatihan.
Bagaimanapun, ada banyak orang yang bertekad ingin mengalahkannya. Lejin hanya menatap temannya dan bertanya, "Apa memang begitu?" Yuna tersenyum. Dia lalu teringat, seharusnya hari ini dia pergi ke warnet bersama anak-anak lain. Tapi karena dia tidak sekolah, Yuna bertanya-tanya, apa mereka mengatakan sesuatu? Lejin menjawabnya, mereka tidak mengatakan apapun. Tapi mereka penasaran. Yuna jadi cemberut. Padahal dia berencana menunjukkan skillnya yang sudah meningkat. Dia kemudian maju ke depan dan berbisik pada Lejin. Jae-hyung memarahinya karena dia tidak bisa bermain game. Jadi Yuna berlatih sendiri di rumah. Dan rahasia ini hanya Lejin yang tahu. Ekspresi Lejin berubah serius. Dia berjanji akan menjaga rahasia itu baik-baik. Yuna kembali duduk, lalu berkata, ada kalanya dia lebih jago dibanding Sekju. Lejin kaget, kalau begitu Yuna lebih jago darinya juga. Yuna melanjutkan, bagaimanapun juga dia harus terlepas dari omelannya Jae-hyung. Mereka berdua terus berbincang sampai akhirnya salah satu pengawal memanggil Yuna dan memberitahu kalau waktu sudah larut malam. Yuna berbalik dan berkata akan segera pergi. Si pengawal menatap Lejin sinis, namun dibalas dengan tatapan dingin. Setelah dia pergi, Yuna memberitahu Lejin jika dia akan pergi ke luar negeri untuk belajar. Dan tujuannya menemui Lejin sebenarnya untuk mengatakan itu. Dia tidak punya banyak waktu, jadi ada banyak yang harus dipersiapkan. Karena itu, Yuna tidak bisa pergi ke sekolah lagi. Lejin kebingungan. Namun, Yuna segera bangun dan pamit. Dia harus pergi sekarang. Lejin tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melihat temannya pergi. Sesampainya di rumah, Yuna disambut oleh Sekju. Yuna nampak terkejut melihatnya. Tapi Sekju berkata dia mendengar Yuna akan belajar di luar negeri. Yuna meminta maaf, dia ingin memberitahu Sekju lebih awal. Tapi tiba-tiba, belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Sekju menyela, mengatakan, kali ini dia tidak bisa pergi bersamanya. Yuna kembali terkejut mendengar itu. Sekju menjelaskan jika Direktur Yongho membuatnya agar tidak bisa ikut dengan Yuna. Wajah Sekju berubah sedih. Dia bertanya, apa Yuna benar-benar harus pergi? Yuna berkata, Sekju juga sudah tahu kalau dia tidak mematuhi kakaknya. Dia tidak tahu seberapa parah kakaknya akan menghancurkan orang di sekitarnya. Sekju bertanya lagi, bagaimana dengan pemikiran Yuna? Akhir-akhir ini, sosoknya terlihat lebih baik dibanding yang pernah Sekju lihat sebelumnya. Dia banyak tersenyum, banyak bicara, dan dia benar-benar terlihat bahagia. Air mata Yuna menetes. Justru karena itu dia harus pergi. Dia benar-benar bahagia seperti perkataan Sekju. Bahkan Yuna sampai berpikir, apakah dia pernah merasa senyaman dan sebahagia ini selama hidupnya? Tapi dia tidak bisa membiarkan teman-temannya terluka gara-gara dirinya. Sementara itu, Presiden sedang berbicara dengan Yongho. Dia menanyakan tentang Yuna belajar di luar negeri. Yongho mengiyakannya. Jika kali ini Yuna pergi, dia ingin membuat adiknya mendapat posisi di sana. Lagi pula, adiknya juga sudah dewasa. Presiden tidak bisa membantah. Dia terpaksa menyetujuinya. Setelah itu, Yongho keluar dari sana. Di lorong, dia berpapasan dengan Lejin yang berjalan ke ruangan Presdir. Dia tidak senang dan menyindir. Tidak biasanya Presdir terus-menerus menemui orang yang tidak selevel dengannya. Tapi Lejin tidak memperdulikan itu. Di dalam, Presdir meminta maaf karena lagi-lagi dia memanggil anak itu tiba-tiba. Lejin tidak mempermasalahkannya. Presiden lalu bertanya, apa Lejin bertemu cucunya kemarin? Dan dia mengiyakannya. Presdir lanjut bertanya, menurutnya, Yuna terlihat bagaimana? Lejin berkata tegas, Yuna terlihat membutuhkan keluarga. Perkataan itu membuat Presdir terdiam. Dia lalu berkata, perusahaannya bertanggung jawab atas banyak orang. Karena itu, tidak dapat dipungkiri jika SW memiliki dampak besar pada industri
dan ekonomi negara ini secara langsung atau tidak langsung. Jika SW salah, ada banyak orang yang akan menderita. Presiden adalah orang yang bertanggung jawab atas SW yang semacam ini. Dia tidak bisa hanya memikirkan keluarga. Presiden melanjutkan, jika SW goyah karena dia berpihak pada seseorang yang akan menderita adalah orang-orang yang tidak punya kuasa. Legend membalas, tapi bukankah bagi Yuna, Presdir adalah kakeknya? Legend lalu bercerita ketika dia kembali ke negara ini setelah kehilangan semua ingatannya dan hidup di medan perang. Kakeknya menangis sambil memeluknya. Meski dia tidak ingat apa-apa, tapi Legend samar-samar bisa tahu apa itu keluarga. Dan kali ini, Presdir tersentak mendengar itu. Beberapa hari kemudian, asisten Yongho yang bertugas mengawal Yuna melaporkan setelah bertemu dengan Legend malam itu, Yuna tidak lagi keluar rumah. Yongho bertanya memastikan, apa Yuna tidak sekalipun keluar rumah dalam 2 hari ini? Si asisten mengiyakannya. Yongho juga memastikan jika Yuna tidak lagi bertemu dengan pengawal magang itu. Dan dia lega mendengar jawaban asistennya. Dia bersyukur Yuna sadar. Memang, sejak kecil, adiknya cepat memahami situasi. Sementara itu, di kamarnya, Yuna mengurung diri sambil menatap layar ponselnya. Dia sibuk membaca pesan teman-temannya. Yongshan bertanya-tanya apa mungkin terjadi sesuatu pada Yuna. Beberapa hari ini, dia tidak masuk sekolah dan cuma nge-read chat di grup. Jaehyung menimpali mungkin terjadi sesuatu di kehidupan Yuna yang tidak mereka tahu. Hyukjin menambah, karena Legend dan Sekju menutup mulut, sepertinya dugaan Jaehyung benar. Hyukjin lalu meminta Yuna cepat kembali ke sekolah. Jaehyung juga begitu. Dia bosan hanya mengomeli Legend. Mereka bertiga sepertinya sedang tertawa sekarang. Yuna tersenyum kecil. Tapi Hyukjin kembali mengatakan karena tidak ada Yuna dan Legend, peluang mereka menang sangat bagus. Jaehyung menambah, sekarang adalah waktunya untuk mereka memanfaatkan peluang sebaik mungkin. Bahkan Yongshan juga setuju. Yuna dibuat kesal membaca pesan temannya itu. Dia lalu mengetik ingin membalas mereka, tapi sesaat kemudian dia berhenti. Wajahnya terlihat sedih. Yuna lalu mematikan ponselnya dan kembali tidur. Besoknya terlihat banyak mobil terparkir di luar rumah Yuna. Di dalam salah satu mobil, Yongho menunggu adiknya. Si asisten lalu melaporkan kalau grup yang dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan pihaknya beberapa hari lagi tiba-tiba bilang ingin cepat bertemu dengan Yuna. Mereka bisa meluangkan waktu kapan saja. Si asisten bertanya apa yang harus dilakukannya. Yongho tertawa dan menyuruh asistennya memberitahu grup itu jika mereka akan bertemu begitu sampai di sana. Yongho terlihat senang. Sepertinya Yuna benar-benar mangsa yang bagus. Dalam kepalanya, dia yakin grup itu bisa membuat pangkalan di negara ini dan menjalin pertalian darah dengan SW yang berkembang secara global. Dia hanya perlu memilih posisi yang memberi kondisi paling bagus di sana. Dan jika seperti itu, Yongho bisa menyingkirkan orang lain dan membuat SW jadi miliknya sendiri. Kemudian terlihat Yuna berjalan lesu. Para pengawal membawa bawaannya, tapi perhatian Yuna teralihkan dengan seseorang. Legend datang sendirian ke rumahnya. Seorang pengawal bertubuh besar menghadang monster itu. Yuna heran melihat itu. Dia bertanya, kenapa si pengawal menghadang Legend, tapi dia juga dihentikan oleh pengawal lain. Yuna yang bingung kembali bertanya, apa yang dilakukan pengawal itu? Tapi si pengawal hanya diam. Asisten Yongho lalu memanggil Yuna dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Dia berkata, setelah menimbang kondisi lalu lintas yang akan dilalui rombongannya,
harus berangkat sekarang agar tidak terlambat. Yuna yang panik mencoba menjelaskan, tapi Yongho menatap tajam, membuatnya tidak bisa protes. Tiba-tiba, Lejin meneriaki namanya dan bertanya apa yang dia inginkan. Yuna bingung mendengarnya. Lejin lalu memintanya mengatakan apa yang dia inginkan. Yuna terhenti sesaat, bertanya-tanya tentang itu. Namun Yongho keluar dari mobil. Dia kesal dengan Lejin yang menahannya. Atas perintah siapa bocah itu bertindak seperti ini? Lejin mengacuhkannya, membuat Yongho bertambah kesal. Yuna mencoba menenangkan kakaknya, tapi Lejin kembali memanggilnya. Dia tidak perlu mengkhawatirkan orang lain dan cukup mengatakan keinginannya. Yuna teringat kenangan bersama teman-temannya, lalu berkata dia tidak ingin belajar di luar negeri. Dia tetap ingin tinggal di Korea. Lejin lalu bilang jika itu sudah cukup. Yongho yang sudah marah memaksa Yuna masuk ke mobil. Dia juga memberi perintah untuk menyingkirkan bocah itu dari hadapannya. Setelah itu, Lejin langsung diserang. Namun tentu saja, sang MC tidak bisa dikalahkan semudah itu. Lejin menangkap tangan si pengawal, lalu menendang kakinya dan menjatuhkan lawannya. Yongho dan asistennya terkejut melihat itu. Tapi Lejin belum selesai. Dia maju perlahan dan kembali diserang dua pengawal. Dengan cepat, dia melumpuhkan kedua lawannya. Sekali lagi membuat orang di sana tak percaya apa yang terjadi. Lejin mendekati Yuna yang gemetar. Dia heran dengan yang dilakukan oleh Lejin. Namun dia berkata, dia hanya melakukan tugas untuk melindungi Yuna. Yuna khawatir Lejin bisa dalam kesulitan. Kakaknya tidak mungkin membiarkan ini begitu saja. Dalam hatinya, Yuna tahu Lejin sangat mengkhawatirkan keluarganya. Dan jika itu Kak Yongho, dia pasti akan menyakiti keluarganya. Lejin tersenyum. Ini adalah pekerjaannya. Dia lalu berbalik. Dan wajah dinginnya kembali. Yongho menggertakkan giginya. Walau masih muda, dia seharusnya mengontrol dirinya agar Yongho bisa mengabaikan ini. Lejin menekankan jika dia hanya ingin melakukan kewajiban sebagai pengawal Yuna. Yongho dibuat heran. Anak-anak yang tidak realistis tidak seharusnya bertindak seperti ini. Dia kemudian menyuruh bawahannya menyingkirkan Lejin dan membawa Yuna ke mobil. Para pengawal segera berkumpul. Namun, mereka tiba-tiba dikepung oleh tim 3. Dan ini membuat Yongho jengkel. Dia penasaran apa yang diinginkan oleh pengawal itu. Yongho menanyakan apa yang diinginkan tim 3. Dia penasaran kenapa mereka menghalanginya. Yongho meminta penjelasan pada ketua tim. Dengan tegas, ketua tim berkata jika dia hanya melaksanakan kewajiban tim 3. Yongho bingung, tapi ketua tim berkata maksudnya adalah soal kewajiban timnya melindungi Yuna. Karena direktur ingin membawa Yuna secara paksa, jadi tim 3 ingin menghentikan itu. Mendengar itu, Yongho ingin tahu apa ketua tim akan bertanggung jawab atas tindakan dan ucapannya itu. Dan dia juga mengingatkan ketua tim kalau tanggung jawab itu bukan hanya miliknya, tapi seluruh anggota tim 3 juga harus bertanggung jawab. Yuna tersentak mendengar kakaknya. Dia jadi khawatir. Namun, ketua tim 3 tidak bergeming. Bahkan, semua anggotanya mengatakan mereka siap bertanggung jawab. Yongho sudah sangat marah. Dia mengancam mereka karena sudah bersikap seperti itu dengannya. Kedepannya, mereka akan... Namun, tiba-tiba Yuna memperingatkan jangan sampai Yongho mengancam pengawalnya. Seketika, semua orang terkejut. Mereka tidak menyangkanya. Dalam hatinya, Yuna merasa bersalah. Para pengawal ini melindunginya sampai rela dirugikan oleh kakaknya. Dia tidak bisa hanya bersembunyi. Dia harus melindungi mereka dengan cara sendiri.
Orang-orangnya memasang badan demi melindungi Yuna. Tapi kenapa mereka harus menerima ancaman hanya karena kakaknya tidak menyukai mereka? Dia memberitahu Yongho, jangan berpikiran untuk menyakiti para pengawal ini, karena dia akan melindungi mereka. Anggota tim 3 tersentuh mendengarnya, namun Yongho masih terlihat kesal. Yongho lalu berkata, dia mengerti. Seperti yang Yuna bilang, dia tidak akan menyakiti pengawalnya. Jadi karena itu, Yuna jangan mengulur waktu dan mengajaknya segera berangkat. Jika begini terus, mereka bisa ketinggalan pesawat. Yuna bersikeras menolak. Dia menyuruh kakaknya pergi sendirian. Yuna tidak akan pergi belajar di luar negeri. Yongho menatap tajam adiknya dan mengancam, lebih baik dia pergi selama Yongho masih berbicara baik-baik. Dan ancaman itu membuat Yuna bergetar. Tapi Lee Jin Malju melindunginya. Yuna memberanikan dirinya. Dia bersikeras menolak. Dan kedepannya Yuna juga tidak ingin kakaknya memutuskan urusan yang berhubungan dengan dirinya sesuka hati kakaknya. Yongho sudah sangat marah dan bertanya, apa Yuna bisa mempertanggungjawabkan perkataannya? Namun Yuna sudah kukuh. Dia akan bertanggung jawab atas itu. Jadi kakaknya tidak perlu khawatir. Yongho geram. Beraninya orang yang tidak punya kemampuan atau kuasa apapun bersikap arogan padanya. Yuna sudah tidak peduli lagi dan ingin pergi. Tetapi Yongho meneriakinya. Tiba-tiba, seseorang datang dan bertanya mengapa Yongho berteriak pada anak-anak. Para pengawal di sana heran melihat kedatangan Ji bersama pengawalnya. Ji tidak paham, padahal Yuna sudah bilang dia tidak akan pergi. Jadi, apa yang akan dilakukan Yongho? Yongho menyuruh adiknya untuk tidak ikut campur. Tetapi Ji membalas, seharusnya Yongho tidak ikut campur. Memangnya Yuna itu anak kecil yang tidak bisa membuat keputusan? Dia heran mengapa kakaknya terus memutuskan segalanya sesuka hati dan menyuruh Yuna untuk belajar di luar negeri. Bahkan zaman sekarang, dia tidak bisa bersikap seperti itu pada adik kandungnya. Memangnya sekarang zaman apa? Yongho lagi-lagi dibuat jengkel. Dia heran kenapa tiba-tiba Ji ikut campur dalam masalah Yuna. Ji menjawab ketus karena Yongho terlihat menyedihkan, mencoba memanfaatkan anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Ekspresi Yongho tidak bagus, tapi Ji malah memprovokasi lagi. Dia bertanya, apa kakaknya marah karena perkataannya tepat? Dia menyuruh Yongho berhenti melibatkan anak kecil dan langsung bertarung saja dengannya. Tiba-tiba terdengar suara ponsel berbunyi. Yuna segera mengangkat ponselnya. Dia terkejut karena kakek meneleponnya. Seketika perhatian Ji dan Yongho tertuju pada Yuna. Presiden lalu bertanya, sebagai kakek, dia ingin tahu apa yang diinginkan cucunya. Yuna bingung, tapi kakeknya berkata tidak apa-apa. Dia bisa berbicara dengan nyaman. Yuna lalu menjawab jika dia tinggal di Korea. Dan dia juga ingin mencari hal-hal lain terlepas dari manajemen bisnis. Presiden memastikan keputusan cucunya. Dan Yuna sudah yakin, menurutnya lebih tidak bertanggung jawab jika dia tidak punya kemampuan dan sembarangan berkata akan mengelola perusahaan sehingga malah merugikan orang-orang. Dia ingin mencari hal lain. Presiden tersenyum. Dia setuju itu dan menyuruh Yuna melakukannya. Perlahan Yuna menangis. Namun kali ini tangisan bahagia. Sementara itu, Yongho yang melihat penasaran apa yang terjadi. Kemudian ponselnya berdering. Dia segera mengangkatnya. Ternyata presiden menghubunginya. Dia mau mulai sekarang Yongho tidak lagi berpikiran untuk membuat keputusan yang menyangkut kehidupan Yuna. Yongho mencoba membantah, berkata dia melakukannya untuk demi Yuna. Namun presiden membalas, peran itu akan dilakukan olehnya sebagai seorang kakek. Jadi Yongho cukup pikirkan hidupnya saja. Yongho terpaksa menuruti perkataan presiden.
Dia melirik Yuna, lalu mengajak pengawalnya pergi. Setelah segalanya selesai, Yuna kembali terlihat ceria dan mengajak Segju dan Lejin kembali ke sekolah. Semua anggota tim 3 terlihat senang melihat Yuna kembali bersemangat. Tetapi Ji merasa pusing karena kedepannya pasti akan menjadi merepotkan. Di kantornya, ajudan mengatakan kalau presiden terlihat lelah. Presiden kemudian berkata bahwa memerankan seorang kakek lebih sulit dari yang dia perkirakan. Ajudannya tersenyum mendengar itu. Namun, di tempat lain terlihat seorang pria sedang menerima telepon. Di seberang sana, Yung Ho meminta maaf karena ada masalah dengan rencana mereka. Sepertinya semuanya berjalan lebih lambat dari yang dibicarakan di awal. Pria itu tidak mempermasalahkannya dan mengatakan bahwa bisnis memang seperti itu. Yung Ho merasa lega mendengarnya. Pria itu juga menambahkan bahwa jika Yung Ho membutuhkan sesuatu, tinggal mengatakan saja. Mereka siap membantu itu sebagai partner kapanpun yang dia mau. Di tempatnya, Yung Ho masih kesal. Beraninya Shin Yuna melawannya setelah dia mengurus sejak Yuna tinggal sendiri dan diabaikan oleh semua sanak saudara. Beraninya Yuna menusuknya dari belakang dengan cara seperti ini. Padahal anak itu bukan apa-apa tanpa saham yang dimilikinya. Kekesalannya bertambah saat memikirkan Ji ikut campur. Padahal sampai saat ini tidak sekalipun Ji ikut campur dalam masalah Yuna. Dan dia juga tidak menyukai Yuna. Kemudian pintu ruangannya diketuk. Yung Ho menyuruh orang itu masuk. Ajudannya masuk ke dalam dan melaporkan tentang Yuna dan Ji. Katanya belakangan ini hubungan mereka berdua tidak terlalu buruk. Bahkan kadang-kadang Yuna terlihat datang mencari Ji. Mendengar itu, Yung Ho jadi marah sampai menggebrak meja. Sepertinya wanita jalang Ji itu mencoba merebut miliknya. Yung Ho akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan. Dia kemudian menelepon pria yang kemarin dan bertanya tentang tawaran bantuan dulu. Apa itu masih berlaku? Si pria tersenyum licik lalu menjawab tentu saja. Yung Ho lalu menceritakan masalah dengan adiknya. Dia terus-menerus menghalangi jalan Yung Ho. Si pria langsung berkata dia mengerti, lalu menutup teleponnya. Dia lalu menyuruh bawahannya menghubungi Kim. Namun si bawahan mengingatkan kalau pihak Kim masih belum lepas dari kecurigaan. Pria itu tidak peduli, bahkan jika ada kecurigaan bukan berarti mereka tidak mengikuti perintah. Si bawahan mengiyakannya lalu pergi. Sementara itu, di sekolah, Yuna dengan penuh semangat mengajak temannya pergi ke warnet setelah kelas selesai. Tapi Hyuk-jin malah kaget melihatnya. Dia bertanya, akhir-akhir ini Yuna kenapa? Kenapa dia tiba-tiba mengajak main game seperti itu? Jae-hyung menambah, dia bisa mengerti kalau Yuna jago. Tapi masalahnya, skill Yuna kan noob banget. Yuna emosi dan tidak mengakuinya. Dia bahkan heran, bagaimana bisa temannya berkata seperti itu. Akhirnya, skuad mabar menyerah dan terpaksa harus menuruti Yuna. Dengan percaya diri, Yuna mengatakan jika hari ini mereka akan mengerahkan seluruh tenaga. Sontak, dia kemudian melirik ke bangku di samping Yongshan, lalu bertanya, apa hari ini Lejin tidak masuk sekolah? Segjo memberitahu kalau Lejin sedang bertugas dengan tim 2. Yuna hanya bergumam sambil terus menatap bangku itu. Sore itu, terlihat rombongan Ji melintasi jalan. Di dalam mobil, Ji sibuk dengan pekerjaannya. Tiba-tiba, ponsel Lejin berbunyi. Melihat Lejin yang diam, Ji penasaran kenapa anak SMA itu tidak mengeceknya. Lejin berkata bahwa ini masih jam kerja. Dia bisa mengeceknya nanti. Tapi Ji tidak mempermasalahkan itu dan menyuruh Lejin mengecek saja. Lagi pula, mereka di dalam mobil, bukan di tempat lain.
Jika saja itu hal mendesak, Legin bisa dalam masalah kalau tidak segera mengeceknya. Legin lalu mengambil ponselnya. Dia melihat Dayun mengirimkan pesan memastikan jika malam ini kakaknya akan makan di rumah. Ekspresi dinginnya langsung hilang. Melihat bocah itu senyum, Jie menebak sepertinya keluarganya mengirimkan dia pesan. Namun dalam sekejap, raut Legin kembali seperti biasa. Jie lalu menanyakan apa besok malam dia punya waktu setelah selesai kerja. Jie ingin mengajaknya makan malam bersama. Awalnya, Legin bingung dan mau menolak. Namun begitu mendengar kalau Mayor Kang akan datang dan Jie berpikiran untuk makan malam bersama Mayor, dia langsung menyetujuinya. Dan itu membuat Jie kesal. Malam itu, Legin kembali menghubungi Liam. Dia sudah diberitahu sekali dalam seminggu 001 perlu mengaktifkan ponselnya selama 1 menit di jam 9 malam. Ketika mereka berdua perlu menghubungi satu sama lain, mereka akan saling menelepon pada saat itu. Tapi Liam berharap hal seperti itu tidak pernah terjadi. Setelah Legin menghidupkan ponsel Samson-nya di jam 9 malam, tiba-tiba ponsel itu berbunyi, seketika membuat dirinya bergetar. Legin segera mengangkatnya. Terdengar suara Liam yang memuji 001 karena mengaktifkan ponsel itu dengan akurat. Legin tidak berbasa-basi dan bertanya, ada apa? Liam mengatakan dia menelepon 001 karena punya beberapa informasi. 001 tentu tahu kalau Kem mendapat perintah dari suatu tempat. Mengingat orang-orang yang menangkap 032 kali ini menginterogasinya, sepertinya tempat itu mencari tahu tentang Kem secara diam-diam. Legin terkejut mendengar itu. Liam menduga sepertinya Kem menyembunyikan fakta dari para petinggi bahwa 001 masih hidup. Kem mengalami kerugian besar ketika menyingkirkannya dulu. Mereka mengalami kerugian separah itu, tapi melaporkan bahwa telah menyingkirkan penyebabnya, yaitu 001. Padahal kenyataannya bukan seperti itu. 001 kan masih hidup. Mad Dog yang posisinya sebagai pemimpin Kem mencoba menutupi kebenaran ini. Atas alasan itulah Kem seolah setengah hati saat mencoba menangkap Legin, karena mereka akan ketahuan pihak atas jika bergerak sepenuh hati. Legin kemudian mengubah topik pembicaraan dengan menanyakan kondisi 032. Liam menjelaskan untungnya 032 sudah pulih seutuhnya. Meski agak bingung dengan kehidupan di luar camp, tapi kondisinya baik-baik saja. Legin hanya menjawab singkat. Liam lalu menyuruhnya berhati-hati sebelum akhirnya menutup panggilan. Setelah itu, Legin kembali melepas baterai HP Samson dan dia terlihat menahan amarahnya. Besoknya, di SW, Jie bersama pengawalnya baru saja keluar dari gedung ingin pergi ke tempat lain. Tanpa disadari, seseorang sedang mengintai dari jauh. Seorang wanita asing. Dia terus mengawasi gerak-gerik Jie, namun terkejut saat melihat sosok familiar di sana. 001. Sebelum masuk mobil, mata Legin mengarah ke tempat wanita itu. Sepertinya dia sadar. Untungnya si wanita dengan cepat bersembunyi. Mata si wanita penuh dengan amarah. Dia yakin orang tadi adalah 001. Saat ini, di camp, suara ponsel berbunyi. Mad Dog segera mengangkatnya. Saat mendengar suara dari ponsel, dia tahu kalau itu 005. Mad Dog lalu menanyakan, apa 005 sudah menyelesaikan misinya? 005 memberitahu jika dia baru saja sampai dan sudah mengonfirmasi targetnya. Mendengar itu, Mad Dog penasaran kenapa dia menghubunginya. 005 lalu mengatakan dia ingin menanyakan sesuatu. Seketika raut Mad Dog berubah. Tapi dia berusaha tetap tenang. Mad Dog lalu berkata dia tidak menyangka 005 akan menghubunginya untuk bertanya saat sedang menjalankan misi. Memangnya apa itu?
005 lalu bertanya tentang 001. Bagaimana dia mati? Mad Dog terlihat marah dan terkejut. Lalu menjawab kalau dia mengebom tempat persembunyian 001. 005 yang ragu memastikan apa atasannya itu mengecek mayat 001. Mad Dog menjawabnya, tentu saja. Tapi dia heran, kenapa 005 tiba-tiba menanyakan hal itu. 005 beralasan dia menyayangkan karena tidak bisa membunuh pengkhianat itu langsung. Dia juga mendengar kabar kalau 006 dan 032 mati ketika menjalankan misi belakangan ini. Karena para numbers yang tersisa tidak banyak, 005 terus berpikir 001 yang menyebabkan semua itu. Mad Dog lalu membalas, itu tidak seperti dirinya yang biasa. Dia menyuruh 005 berhenti membuang emosi dengan sia-sia dan cukup menyelesaikan tugasnya. 005 hanya menjawab oke, lalu menutup panggilannya. Mad Dog terlihat marah. Hanya gara-gara 001, dia mulai dicurigai oleh Iron. Dan dia tidak percaya sekarang harus mengawasi tindakan anak-anak lain. Sampai memegang bekas lukanya, Mad Dog berpikir dia harus menyingkirkan 001 secepatnya. Sementara itu, 005 tahu kalau Mad Dog terkejut dengan pertanyaan tentang 001. Meskipun sudah jelas, dia menutupinya. Seolah Mad Dog sedang menyembunyikan sesuatu. 005 bertanya-tanya, apa mungkin pemuda kemarin benar-benar 001? Ekspresinya berubah. Dia mengingat kenangan bersama rekannya itu. Meski sosoknya sangat berbeda, tapi pemuda itu sangat mirip dengan 001. Di salah satu restoran mewah, Mayor Kang, Legend, dan Ji makan malam bersama. Mayor mengatakan dia kaget sekali mendengar bahwa Legend ada di tempat ini. Ditambah lagi, Mayor lebih kaget mendengar tentangnya dari Ji. Legend meminta maaf karena tidak bisa memberitahu Mayor langsung. Dia tidak bisa menghubunginya, namun Mayor tidak mempermasalahkan itu. Lagi pula, saat itu dia memang tidak bisa dihubungi karena sedang menjalankan misi. Bahkan, jika bukan karena itu, Legend tidak perlu meminta maaf. Mayor Kang lalu bertanya pada Ji, apa Legend bisa beradaptasi dengan baik di sana? Ji menjawab, bukan hanya beradaptasi, Legend juga melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Semua anggota tim juga menyukainya. Mayor tersenyum puas mendengar jawaban itu. Ternyata Legend tidak hanya populer di kalangan wanita, tapi juga populer di kalangan pria. Dalam hatinya, Ji senang melihat tunangannya percaya diri. Padahal dia tidak bisa berbicara dengan benar ketika hanya berdua dengannya. Tapi, dia seperti orang yang sangat berbeda saat bersama Legend. Ji mengingat saat dulu Mayor memintanya menjaga Legend, dia terlihat sangat gugup. Sampai Ji keheranan melihat tingkahnya. Ji lalu bertanya, bagaimana Mayor dan Legend bisa bertemu? Seketika, Mayor Kang tersenyum getir. Legend juga terlihat menunggu jawaban. Mayor Kang lalu menjawab, Legend membantunya ketika dia pergi dinas ke luar negeri di bulan April saat itu. Legend adalah anak berusia 16 tahun yang berkepala dingin dan dapat dipercaya. Dia sangat membantu dalam kehidupan di negara asing karena pernah belajar di luar negeri untuk waktu yang lama. Mayor terus mengoceh. Karena alasan itu, dia juga mengenal anggota-anggota peleton yang dipimpinnya. Mereka juga bermain game, makan, dan berolahraga bersama. Legend terus mengangguk membenarkan perkataan Mayor. Tapi Jie tahu Mayor Kang menyembunyikan sesuatu. Cara bicaranya saja seperti membaca buku panduan. Setelah itu, Mayor jadi gugup. Dia bertanya, kenapa makanan mereka masih belum datang? Ji tersenyum dan berkata, hari ini terasa lapar sekali. Sebenarnya, Ji tidak bertanya karena ingin menggali rahasia. Dia bertanya karena penasaran saja. Tapi ternyata reaksi tunangannya agak aneh. Tiba-tiba, ponsel Ji berbunyi. Dia segera pamit sebentar.
Begitu Jie pergi, Mayor langsung terasa lega. Lei Jin juga berpikir tadi itu sempurna. Mayor Kang lalu menanyakan kakek dan adiknya Lei Jin. Mereka baik-baik saja kan? Seperti biasa, Lei Jin menjawab iya. Mayor lalu membahas pekerjaan Lei Jin. Saat mendengar Lei Jin bekerja jadi pengawal magang di SW, Mayor kaget. Tapi setelah dipikir-pikir, pekerjaan itu sangat cocok dengannya. Mayor juga bertanya, apa Lei Jin terus akan tetap bekerja sebagai pengawal setelah lulus? Tapi Lei Jin masih memikirkan itu. Tapi Mayor Kang sedikit penasaran. Dia mendengar cerita Ji. Sepertinya Lei Jin melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia sendiri tidak sering melakukan percakapan pribadi dengan Ji. Tapi Mayor belum pernah mendengarnya memuji seseorang. Setiap membicarakan Lei Jin, Ji sering memujinya dan mengatakannya dengan baik. Lei Jin berkata, mungkin Ji berbicara baik tentang dirinya karena dia masih muda dan akrab dengan Mayor. Mendengar itu, Mayor tersenyum. Tapi dia masih heran, bukankah tidak nyaman untuk bekerja di SW dan juga bersekolah? Dan sepertinya tidak mudah beradaptasi di sini. Lei Jin berkata, dia dibantu kedua pihak, sehingga dia bisa menjalaninya dengan nyaman. Mayor lalu menanyakan teman-teman Lei Jin. Dia berteman dengan baik kan? Lei Jin mengiyakannya. Ji kemudian kembali dan melihat Mayor dan Lei Jin berbincang. Mayor Kang berbisik, anak-anak Platon juga kangen dengan Lei Jin. Mereka bertanya, kapan dia akan main ke sana? Lei Jin berjanji akan berkunjung lain kali. Ji tersenyum melihat anak itu berekspresi seperti itu selain pada keluarganya. Sepertinya mereka berdua benar-benar akrab. Kalau dipikir-pikir, sepertinya Ji hanya jadi pengganggu. Setelah selesai, Lei Jin pulang sendirian. Di jalan, dia melihat seseorang yang seolah menunggunya. Mereka terus berjalan sampai akhirnya berpapasan. Lalu dengan cepat, wanita itu mengeluarkan pisaunya dan menyerang Lei Jin. Lei Jin sudah memprediksi itu, dia menghindarinya, lalu menangkap tangan lawannya. Si wanita lalu berkata, setelah melihatnya dari dekat, sepertinya dia bisa mengenal dengan pasti. Ternyata kau masih hidup 001. Lei Jin tahu siapa itu. Dia balik menyapanya 005. Di sebuah tempat, terlihat para tentara bayaran sedang berjaga di depan rumah mewah. Di dalam, partner Yong Ho sedang berbicara dengan bawahannya. Dia tidak menyangka kalau Kim akan mengirim numbers untuk urusan seperti ini. Bawahannya mengatakan karena belakangan ini Kim dicurigai. Mereka sepertinya menggunakan kartu terbaik untuk memastikan misi diselesaikan dengan baik. Si pria merasa khawatir dengan anggota numbers. Tapi menurut sudut pandang Kim, tidak diragukan lagi kalau itu kartu terbaik yang bisa dikeluarkan. Numbers, organisasi rahasia di bawah Iron, unit percobaan khusus yang dibesarkan di camp. Awalnya, mereka terdiri dari 1.000 orang. Tapi setelah melewati pelatihan yang seperti neraka dan turun ke medan perang, sekarang mereka hanya tersisa 40 orang. Setelah orang-orang itu menyelesaikan pelatihan dan aktif secara resmi, dalam waktu singkat, Iron bisa mencapai perkembangan yang sangat besar dan mulai mengumpulkan kekayaan. Karena ada banyak hal yang diurus di belakang demi kepentingan Iron. Namun, karena pengkhianatan dari seorang numbers yang memimpin mereka, Iron kehilangan banyak numbers yang lain. Bahkan kekuatan pasukan yang mengontrol camp berada di ambang kehancuran. Sejak saat itu, camp membuat para numbers yang tersisa beraksi secara individu sesuai dengan perintah Iron. Dan prajurit-prajurit bayaran baru direkrut demi pelaksanaan misi. Si pria bangsat bahkan menyesal jika memikirkan itu sekarang. Andai saja dulu Iron bisa mengendalikannya dengan benar. Sementara itu, Lei Jin dan 005 berpindah lokasi ke area konstruksi. Di sana, dengan mata yang penuh amarah, 005 berkata, dia tidak tahu kalau rekannya 001 masih hidup. Lei Jin diam dan balik menatapnya. 005 lalu melanjutkan,
Dilihat-lihat, sepertinya selama ini rekannya itu hidup dengan baik. Legend tidak menanggapinya dan membalas, "Jika 005 tidak tahu dia ada di tempat ini, sepertinya bukan Mad Dog yang mengirimnya." 005 terkejut saat tahu itu. Apa maksudnya Mad Dog tahu kalau 001 masih hidup? Seketika dia jadi emosi dan mengumpat atasannya. Kenapa Mad Dog sialan itu merahasiakan 001 masih hidup? Legend kemudian menginterogasi 005. Kalau targetnya bukan Legend, pasti targetnya berada di Korea kan? Melihat reaksi 005, Legend menebak kalau 005 menemukannya ketika dia mendatangi targetnya. Apa targetnya? Orang SW? 005 tertawa. Mungkin karena sudah lama tidak bertemu, dia jadi mengoceh sia-sia di depan 001. Padahal dia bisa saja membunuhnya. 005 mengeluarkan pistolnya lalu menembak Legend. Tapi dengan mudah Legend menghindarinya. Dia menerjang ke depan. Begitu sampai di dekat 005, Legend memukul dagunya sampai maskernya terlepas. 005 kembali menembak. Tapi sudah terlambat. Legend menyerang tangannya membuat pistolnya terjatuh. Tapi dia belum menyerah. Kali ini dia menyerang menggunakan pisau. Namun sia-sia saja. Legend menghindari semua serangan itu. 005 menebas ke sana, kemari, sampai Legend menangkap tangannya. Dengan sekuat tenaga, dia meninju kepala Legend, tapi ditangkis, dan Legend balik menyerang lawannya, membuat mereka bertatap muka. 005 kembali melawan dan berhasil melepaskan diri. Dia lalu menyerang dada Legend, membuat rekannya meringis. Kemudian, tanpa ampun menebas lehernya. Namun, MC kita masih bertahan. Legend menghindarinya, lalu menangkap tangan 005 dan menghantamkannya ke dinding. 005 mencoba melarikan diri, tapi Legend langsung membantingnya ke lantai. 005 masih belum menyerah. Dia kembali menyerang, membuat Legend harus mundur. Dia lalu berputar, tapi sudah terlambat. Belum sempat berdiri, lutut Legend kembali bereaksi. Kali ini menghantam wajah 005. Namun 005 masih selamat dan melawan balik. Dia menendang lutut Legend, membuat lawannya terjatuh dan mengarahkan pisau tepat ke kepalanya. Tapi lagi-lagi MC kita menahannya. Lalu Legend merebut pisau 005 dan menyerangnya. Namun dia berhenti sebelum pisau itu melukai leher lawannya. 005 melihat keraguan di mata Legend. Dia memanfaatkan itu dan menendang perutnya. Mereka berdua segera berdiri dan kembali memasang kuda-kuda. 005 heran apa yang dilakukan oleh 001. Apa sekarang dia jadi ragu-ragu untuk membunuh rekannya? Legend hanya diam. 005 berteriak, 26 orang rekan mereka mati di tangan 001. Dia menahan amarahnya. Tapi sekarang 001 ragu-ragu untuk melakukannya. Legend hanya menatap 005 tanpa mengatakan apapun.